Mohon maaf ya teman-teman. Ini kajian Bapak-Bapak digeser ke hari Sabtu. Alhamdulillah, teman-teman, silahkan yang tidak berkendala sinyal, boleh di-on-kan videonya. Sebentar. Sehat teman-teman semua setelah sekian purnama ya, tidak berjumpa dengan dengan saya, apa dengan siapa ya? Insya Allah, Alhamdulillah ada Bu Cucu yang sudah hadir, ada Mbak Arni dari Bogor, ada yang standby, Ambu Saidah dari Garut, Alhamdulillah ada Bu AA yang sudah on juga Insya Allah, dan teman-teman semua semoga segera menyusul ya yang tidak berkendala sinyal, karena dalam bentuk kita adab dalam bermajlis ilmu ketika kita tidak berkendala sinyal ataupun tidak ada urgen yang lainnya, diusahakan untuk men-on-kan video karena nanti suasananya berbeda ya ketika kita meng-off-kan video dan meng-on-kan video gitu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah biiznillah. La haula wala quwata illa billah. Atas pertolongan Allah kita dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh dengan tema Inspiring Love. Selawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, sahabat Pejuang Subuh, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya, di pekan lalu kita tidak bisa mengadakan Pejuang Subuh dikarenakan ada agenda workshop MSH di Garut. Alhamdulillah, biiznillah perjalanan agenda kami di sana, walaupun waktunya hanya 1 minggu, Allah hadirkan teman-teman, para peserta, insya Allah itu adalah pilihan-pilihan Allah yang sudah catat di Lauhul Mahfudz, insya Allah. Baik, teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke Bu Dewi, insya Allah Bu Dewi sudah siap on stay di depan kamera kita. Mungkin kita akan testimoni nih ya, karena para peserta Pejuang Subuh sepertinya juga belum mengenal ya teman-teman alumni yang ada di Garut. Insya Allah nih beberapa sudah hadir join bersama kita. Silahkan, ada Bu AA, ada Ambu, ada Bu Gania Habibah, insya Allah. Kalau mau memberikan testimoninya, silahkan. Insya Allah kita di Bogor akan mengadakan MSH offline di Bogor di tanggal 27 Mei dan 28 Mei. Tepatnya di toko Queren Cake Bogor, insya Allah. Yang dari Garut mau meluncur, silahkan kita review, refresh lagi ya, insya Allah. Baik, ada yang ingin disampaikan? Pengalaman teman-teman mengikuti, menghadiri di workshop 2 hari kemarin ya. Ambu, Bu Habibah, Bu AA, silahkan. Mangga Bu AA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kemarin pas mengikuti workshop dari MSH, Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ditakdirkan Allah, diizinkan Allah untuk bertemu dengan orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang Allah pilih. Ya, banyak keajaiban setelah mengikuti 2 hari kemarin. Selain bertambahnya ilmu, alhamdulillah, bertambah teman silaturahmi, dan alhamdulillah hati menjadi lebih tenang, sangat lebih tenang dalam segi waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak tidak lelet-lelet, dalam arti lebih semangat lagi, alhamdulillah rabbil alamin, dan tidak tidak merasa gundah gulana, alhamdulillah gitu. Yang sebelumnya merasa bahwa saya itu sendiri berjuang itu
saya merasa tidak ada siapa-siapa. Alhamdulillah, hatur nuhun kepada Ibu Dewi, Teh Yani, Teh Nur, Bu Tria, Ambu, Teh Dian, Asadayana, pokoknya semuanya. Alhamdulillah, saya merasa bahagia bahwa sekarang saya menemukan kembali teman-teman saya, saudara saya, sahabat saya, yang Masya Allah sudah lama saya tidak merasakan nikmatnya bersama orang-orang yang mencari ilmu gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah bekal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun Teh Yani. Amin, insyaallah. Ya insyaallah yang di Garut badai ngiringan insyaallah, asal aya nunung tuh nunuduhkeun insyaallah badai ngiringan. Insyaallah, semoga. Nu di Bogor tanggal berapa ya? 26, berapa teh? 27, 28 Mei insyaallah. Ya, insya Allah hoyong ngiringan, insya Allah semoga Allah mudahkan, insya Allah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga, Ambu ada yang ingin disampaikan, Abu? Gimana rekam, Ambu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kemarin luar biasa. Banyak hal yang berubah, termasuk mindset tentang keberadaan Allah gitu ya. Selama ini kan selalu kita berpikir bahwa apapun harus berdasarkan apa yang kita inginkan gitu. Ternyata capek, ternyata lelah. Dan ketika MSA kemarin menemukan sesuatu yang luar biasa, ke anak-anak itu perubahan sikap setelah itu juga luar biasa. Alhamdulillah anak-anak sama suami mendukung, terus juga majelis ilmu di mana ada Teh Dewi sama Teh Yani, insya Allah didukung sama Abah dan anak-anak. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ke Bogor kita ketemu insya Allah. Amin, insya Allah. Makasih, Ambu. Bu Habibah, ada yang ingin disampaikan mungkin, Bu Habibah? Bu Habibah nggak ada suaranya ya? Nggak ada, nggak keluar suaranya ya? Di teman-teman ada? Nggak ada juga ya? Bu Habibah belum bisa ini ya keluar suaranya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya Bu Habibah, bisa dinyalakan mic-nya nanti suatu saat bisa memberikan pengalaman ketika Bu Habibah mengikuti MSH 2 hari kemarin di Garut. Alhamdulillah, seharusnya MSH pekan lalu itu kita mengadakan di Bengkulu. Qadarullah para panitianya belum stay di tempat ya, Bu Mariawati. Insya Allah kita jadwalkan ulang di Bengkulu. Baik, alhamdulillah teman-teman, Bu Dewi sudah stay dan sudah siap. Bu Dewi sudah pakai bedaknya, lipstiknya, lip gloss atau apa ini? Sisi kanan, sisi kiri, bedaknya sudah sesuai ya? Oh, kelihatan. Enggak sih. Baik, alhamdulillah. Mau jawaban jujur apa bukan? Jawaban ideal. Intinya mah alhamdulillah aja lah gitu ya. Kalau dia jawab gitu berarti belum mandi. Udah ya, teman-teman. Baik, saya serahkan kepada Bu Dewi untuk menemani kita semua di kajian pejuang subuh di pagi hari ini. Pada Bu Dewi, mangga saya persilahkan. Ya, alhamdulillah. Tayani terus kemana? Kan seperti biasa saya mau membuka lalu menghilang. Oh, nanti potong gaji itu hostnya ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali dengar suara teman-teman solihah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin.
Ya, teman-teman silahkan yang belum menyalakan kameranya ya, sebagai bagian dari adab majelis. Nggak apa-apa, lagi sakit juga ya Teh Yani. Oh, Teh Yani katanya Ya, mau ngilang. Masih ada ya? takut Alhamdulillah. gaji Takut saya dipotong kepotong. gaji. Ya, walaupun lagi sakit, lagi rebahan, nggak apa-apa, nyalain aja kamera ya. Lagi motong-motong bumbu, ya juga nggak apa-apa. Kita maksimalkan adabnya, insya Allah kita dapat barokahnya juga maksimal ya. Eh, Ciri barokah itu apa? Kita ada perubahan setelah kita mengkaji ya. Kita dapat satu ayat, kita ada perubahan. Nah, perubahannya juga perubahan menuju kebaikan ya, insya Allah. Jadi ziyadatul khair, bertambah kebaikan barokah itu. Dan langgengnya kebaikan. Ya, bukan hanya baiknya habis kajian doang sehari gitu ya, 1 jam, 1 menit lah. Nah, tapi baiknya itu seumur hidup kita, insya Allah ya. Jadi kebaikannya itu sampai, berarti kalau seumur hidup kita baik, solih gitu ya, solihah, kebaikannya sampai jannah nanti gitu ya. Tidak pernah putus, langgeng. Makanya dikatakan barokah itu langgeng kebaikannya. Tidak cuma sampai mati, ya, tapi pas kita meninggal kita diberikan terus kebaikan-kebaikan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya barokah ya. Berarti apa? Awali dengan memaksimalkan adab majelis ya. Yang belum mandi gimana ya? Udah kepalang ya, udah kepalang gampungnya. Nah, bagusnya kan mandi dulu ya dan seterusnya. Pokoknya karena sebetulnya teman-teman ketika kita sering, ini saya mengingatkan kembali reminder buat kita semua ya, bahwa hakikatnya kita datang hadir majelis ilmu itu bukan mau dapat ilmu dari para guru kita, bukan ya. Dan saya tekankan dulu, saya di sini bukan guru, tapi ya sahabat berbagi aja ya teman-teman. Karena di sini banyak para guru juga, para ustazah yang hadir, masya Allah ya, tawadu banget lah. Jadi kita bukan bertemu dengan guru kita ya sebetulnya di majelis itu, tapi kita sedang bertemu dengan Allah. Kita lagi pengen minta dikasih ilmu sama Allah. Kalau guru itu cuma wasilah menyampaikan materi ya, tapi yang ngasih ilmu sesungguhnya biar kita jadi paham itu hanya Allah. Jadi niatkan hadir di majelis itu adalah kita sedang menghadap ke Allah ya. Jadi apa, lagi caper sama Allah. Berarti apa capernya? Caper biar dikasih ilmu tadi ya, dan barokah dari ilmunya. Nah, kita maksimalkan adabnya. Ya Allah, lihat nih aku udah mandi gitu ya. Aku wangi nih, bajunya baju terbaik nih gitu ya. Apa catatan, buku catatannya buku catatan terbaik, bukan potongan kertas dari apa buku anak kita ya. Habis itu lupa ya catatan minggu kemarin di mana ya. Nah, kalau kayak gitu ya Allah juga melihat ya. Oh, ternyata kalau dikatakan ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu katanya lebih bermanfaat dibandingkan dunia dan seisinya. Tapi kok cuma di kertas lembar, habis itu ditaruh di mana lupa ya, mana jadi bungkus gorengan. Cenanya cek Allah teh, kalau gitu mah nggak jadi deh ngasih ilmunya, nggak jadi ngasih barokahnya. Nah kan kita nggak mau ya dibegitukan sama Allah. Jadi makin kita spesial memberikan adab terbaik untuk Allah, pasti ya berkorelasi dengan keberkahan. Ya, bahkan teman-teman mohon maaf kalau misalnya ada kelas harus berbayar, ngaji harus berbayar, berapapun ya keluarkan. Ya, hakikatnya Allah bukan mencatat, oh ini lagi bayar training, ini lagi bayar pembicara, bukan. Tapi Allah lagi mencatat kita mengeluarkan harta di jalan ilmu. Ya, makin besar, makin kita masa ringan walaupun besar harus kita upayakan ya. Kadang-kadang untuk beli HP diupayakan 2 juta misalnya. Lebih ya TNI, HP berapa juta TNI? Di atas 3. Tergantung ya, mereknya apa ya. Nah, tapi kadang kalau buat ilmu 300.000, 100.000, mahal. Cenah, oh ya udah, kata Allah mahal ya kalau buat aku ya. Nah kan nggak mau ya digituin sama Allah ya. Nah alhamdulillah, semoga Allah mudahkan ya kita menjaga ada majelis semaksimal maksimalnya kita. Ya termasuk salah satu ada majelis itu kalau kita berkaca kepada para ulama, ya kalau kita kan mencari ilmu, doa yang paling sering kita ucapkan apa? Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya itu doa yang bagus banget, keren banget ya. Tapi kalau para ulama apa? Doa yang utama bukan itu ternyata. Doanya apa? Ya Allah, tutuplah aib dari guru-guru kami. Ya. Jadi ya Allah, jangan sampai kami itu melihat aib dari guru kami gitu ya. Kalaupun melihat aib, ya Allah mudahkan hati kami untuk bisa menerima aibnya. Karena apa? Rasa tidak suka kita, kritikan kita gitu ya, cacian kita mungkinnya kepada guru-guru kita itu yang menghambat kita mendapatkan barokah dari ilmu kita. Ya. Nah, jadi teman-teman, nah masalahnya saya kan bukan guru, tadi saya sahabat berbagi aja. Alhamdulillah syukurnya saya bukan guru ya. Nah, jadi ya, karena ini saya tuh takut dengan ayat bahwa sampaikan Allah satu ayat, nah itu aja ya teman-teman, takut ditanya sama Allah, udah dikasih nih ilmu kenapa nggak dibagiin. Nah, ya. Baik, nah itu tuh mungkin ya. Jadi teman-teman jaga hati, jaga pikiran, jaga apalagi teknik
Ya, jaga diri baik-baik ya, dan pasang seatbeltnya supaya tidak terlempar dari Zoom ya. Maksudnya doa sama Allah ya, pasang seatbeltnya, doa sama Allah supaya Allah mudahkan sinyalnya juga. Ya, amin. Ya mungkin itu pembukaannya. Penutupnya gimana Teh Yani? Ya, kita lanjutkan kajian kita. Masya Allah sudah terpending berapa lama ya? Masih tema besarnya tentang ciri-ciri orang yang mencintai dunia. Ya, sudah ciri ke-6, betul nggak? Kalau salah. Ya, ciri ke-66. Nah, jadi yang baru gabung nih kayak Ambu, ya, Bu Aa sama Bu. Siapa tadi satu lagi Teh? Bu Habibah. Bu Habibah ya. Silahkan nyimak yang 65 poinnya yang dulu tuh apa ya. Cari di kita sekarang udah punya channel apa? Channel apa namanya? YouTube. YouTube ya bisa. Tapi belum banyak diuploadnya kan harus proses download dari FB ya kemudian diupload ke YouTube. Ya kalau mengajar di FB ada. Insya Allah rekaman-rekamannya ya. Baik. Nah, apa ciri yang ke-66? Bismillah ya kita coba bahas bareng ya teman-teman. Ciri cinta dunia yang ke-66 adalah dia terburu-buru. Dia sering terburu-buru untuk mengejar segala urusan ya. Maunya cepat beres, maunya cepat tercapai gitu ya. Maunya cepet lah gitu ya, sesuai keinginannya. Sehingga akhirnya ya terlepas ya apakah ini urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, pengen buru-burunya gitu ya. Tapi dia sering terburu-buru. Nah, dan akhirnya keburu-buruannya tadi bisa merusak akhiratnya. Bisa merusak segalanya gitu ya. Bukan dunianya saja tapi akhiratnya pun rusak. Artinya dia bisa salah langkah, bisa salah amal ketika terburu-buru ya, sehingga dihitung dosa bukan berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan untuk masalah ibadah sekalipun ya teman-teman. Terburu-buru ya, buru-buru ngapain nih? Buru-buru sholat ya. Jadi mal khusyuk ya. Buru-buru apa? Ya begitulah. Ya nanti kita bahas lebih detail insya Allah. Ya, jadi teman-teman dia sangat selalu ingin terburu-buru ya karena tidak sabaran gitu ya, maunya keinginannya tercapai. Ya. Tidak ada satupun kebaikan ya yang akan diperoleh ya dari perbuatan yang terburu-buru. Tidak ada satupun dikatakan. Ya, ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya di dalam kitabnya Ar-Ruh namanya ya. Nah, bahwa terburu-buru adalah keinginan untuk meraih sesuatu sebelum tiba waktunya. Ya, sebelum tiba waktunya. Akibat besarnya keinginan terhadap sesuatu tersebut, bagai buah yang dipanen sebelum waktunya. Ya, hasem, ya kadang-kadang pahit, ya. Hasem tahu nggak? Oh kasihannya ini roaming ada orang mana? Ada Mbak Dina tadi ya. Ya, asam lah ya, asam, kadang-kadang pahit, ya. Dipanen sebelum waktunya. Dan teman-teman kalau teman-teman nyimak terus Pejuang Subuh atau alumni MSH ya mungkin kita juga pernah membahas tentang apa itu ciri-ciri ilah ya, apa itu makna dari ilah ya, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicintai, yang dirindukan gitu ya, sesuatu yang bikin tentram, bikin damai, bikin bahagia ya, sesuatu yang kita kalau nggak ada dia tuh ya rasanya mau mati dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang terburu-buru ingin mencapai keinginannya seolah-olah bahkan bisa jadi dia sebetulnya sudah terjerumus kepada mengilahkan keinginannya ya, keinginannya sudah jadi ilah selain Allah ya, begitu diharapkan diperjuangkan itu arti ilah ya, makna ilah. Nah tapi ketika yang diharapkan itu adalah selain Allah ya, bahkan itu menjadi sumber kebahagiaannya, saya bahagia kalau keinginan saya tercapai, saya tidak bahagia kalau tidak tercapai, itu ciri-ciri bahwa keinginannya sudah menjadi ilah selain Allah. Karena harusnya kebahagiaan seorang muslim itu apa? Ketika Allah ridho kepada dia tuh bahagia gitu ya, senyum-senyum walaupun nggak ada uang, walaupun lapar, walaupun belum mandi, badan bau ya, dia senyum-senyum. Kenapa? Allah ridho. Kenapa? Saya barusan habis yang melakukan kebaikan gitu, dia senang karena tahu Allah lagi ridho kepadanya ya. Dan dia akan bersedih ketika Allah tidak ridho. Dan apa yang akan dia kejar? Tentu keridhaan Allah yang akan dia kejar kalau memang dia betul-betul mengilahkan Allah, karena itu yang bikin dia bahagia. Nah faktanya orang terburu-buru ini yang dikejar seringnya sebetulnya hakikatnya adalah keinginannya, bukan ridha Allah.
dan itu menjadi sumber kebahagiaannya. Itu yang bisa bikin fatal, yang mengakibatkan keinginan tadi itu berubah menjadi ilah bagi dirinya, ya, nauzubillah min dzalik. Ya, bahkan dia bisa jadi orang yang terburu-buru ini menginginkan sesuatu, dia akan menghalalkan segala cara. Nah, itulah akhirnya merusak dunia dan akhiratnya, ya. Yang terburu-buru tuh ya, jadi pabelit ya. Yang terburu-buru bisa jadi akhirnya dia apa namanya itu tidak mempedulikan lagi orang sekitarnya, ya. Yang penting keinginan saya tercapai, apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Nah, itu dikatakan memang tadi menghalalkan segala cara, ya. Baik dengan cara yang halal, yang haram, ya, dengan cara menyakiti orang lain, ya, mungkin nanti kalau ada ibarat jalan gitu ya, jalan tol, dia akan salip kanan, salip kiri, ya, nerobos rambu-rambu lalu lintas, ya. Kalau ternyata jalannya padat, ya dia marah-marah mungkin gitu ya. Nah, dia nabrak sana nabrak sini, ya. Kalau memang benar-benar padat lagi jalannya, mungkin dia akan cari jalan lain, ya. Kalau jalan lain padat juga gimana? Dia akan bikin jalan baru, gitu ya. Dia bikin jalan sendiri aja aku lah, gitu ya. Atau mungkin kalau dia bikin jalan sendiri udah nggak ada lahan lagi untuk bikin jalan baru, nah dia akan ngambil jalan orang lain, ya, dan seterusnya. Ya pokoknya segala cara gitu teman-teman. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, atau yang ekstrim lagi apa? Ya, dia karena pengen cepat, ya, pengen cepat laris, pengen cepat diterima, pengen cepat apa, ya, dia meminta kepada manusia-manusia yang dia pikir bisa lebih mempercepat, memudahkan dia untuk mencapai keinginannya, ya, cara yang instan. Dan memang tidak bisa kita pungkiri kita saat ini hidup di zaman, ya, di dalam sebuah sistem, ya, sistem kapitalis, ya teman-teman, sering kita bahas, ya, dimana kapitalisme itu memang mendorong semuanya itu serba instan, ya, maunya instan aja gitu. Dari mulai alat-alat masak semuanya instan, makanan minuman instan, bahkan punya anak juga sekarang mah instan, ya, bayangkan seminggu langsung lahir gitu ya, mungkin diseduh pakai air panas gitu jadi langsung lahir, ya, semuanya instan. Jadi mental itu akhirnya mental yang terbawa, ya begitu, pengen semuanya serba cepat. Nah, sehingga bahkan ketika urusan cinta kan seringnya kita dengar cinta ditolak dukun bertindak gitu ya, itu mental instan sebetulnya. Atau tadi pengen laris, ya udahlah sekarang banyak, ya, akhirnya berkolaborasi dengan kemusyrikan dan lain-lain. Nah, itu teman-teman, ya. Nauzubillah. Nah, faktor yang menyebabkan manusia terburu-buru itu apa faktornya? Yang pertama, adanya dorongan dalam diri seseorang untuk mewujudkan hal yang diinginkannya, ya. Ya, jadi ada dorongan. Dan memang dorongan-dorongan ini lahir dari naluri-naluri yang manusia miliki, ya teman-teman. Tidak hanya naluri, mohon maaf. Dari potensi-potensi hidup yang manusia miliki. Kita pernah juga bicara tentang potensi hidup, ya, cuma nggak tahu pertemuan yang keberapa saya juga lupa, ya, nggak apa-apa sambil review. Nah, potensi hidup itu apa saja? Akal, ya, itu potensi hidup. Akal itu kemampuan kita untuk berpikir. Nah, kemudian potensi hidup itu apa? Ada kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, ya, kebutuhan untuk bisa tetap sehat, kebutuhan tercegah dari penyakit, ya, misalnya apa? Kita disebutnya sebagai hajatul udhawiyah, ya. Hajatul udhawiyah atau kebutuhan-kebutuhan jasmani. Nah, ada rasa lapar, ya, butuh makan, rasa haus, butuh minum, rasa ngantuk, butuh tidur, rasa apa lagi? Ya, pokoknya tentang tubuh, ya, rasa lelah, ya, berarti butuh istirahat. Atau kadang-kala tubuh itu ada alarm-alarm, ya, alarm-alarm mulai demam, berarti dia membutuhkan apa? Penurun, ya. Atau bukan penurun panas yang dia butuhkan, tapi adalah demam itu adalah salah satu ciri tubuh terinfeksi, ya. Masuknya infeksi itu apa? Masuknya, kalau bahasa kesehatannya, masuknya corpus alienum, ya, bener nggak, ada orang kesehatan nggak di sini, ya. Yaitu benda asing ke dalam tubuh kita, ya, entah itu virus, bakteri, ya, amuba. Nah, itu masuk ke tubuh kita sehingga menyebabkan terinfeksi. Infeksi itu kan termasuki gitu, ya, sesuatu. Nah, ciri-cirinya adalah demam. Nah, demam itu sebetulnya reaksi tubuh lagi teriak sama kita, aku butuh sesuatu nih, ada yang masuk nih, gitu ya. Kemudian kalau nggak demam, dia mulai sakit bagian tubuh tertentunya. Nah, itu juga rasa sakit di tubuh tertentu, ya, mungkin atau rasa mual, ya, pegel dan seterusnya, itu juga termasuk kebutuhan-kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi.
ya. Itu alarm dari tubuh, ya. Atau ada rasa pengen BAB, BAK, itu juga alarm dari tubuh. Nah, ini yang nomor 2 ya. Yang nomor 3 ada naluri-naluri. Ya, manusia tuh punya potensi hidup ya. Yang pertama akal, yang kedua itu kebutuhan jasmani atau hajatul udhawiyah, ya, atau tadi akal itu apa? Kemampuan berpikir ya. Yang ketiga adalah naluri. Nah, manusia tuh punya naluri ya. Naluri mempertahankan diri ya, atau gerizah bako. Naluri itu gerizah ya, bahasa Arabnya. Apa seperti apa naluri mempertahankan diri? Ya, misalnya pas dihina marah, itu sebenarnya bentuk pertahanan diri. Ya, alami sebetulnya teman-teman dihina marah ya, tapi kalau di MSA kita belajar bagaimana mengelola rasa marah saat dihina itu ya. Nah, karena kita harusnya tawadu. Nah, kemudian rasa mungkin ini perasaan benci, kecewa, sedih dan lain-lain, nah, itu bisa muncul dari ini gerizah bako ini, pertahanan diri. Ya. Kemudian kenapa kita itu mungkin bekerja ya, bikin rumah dan seterusnya, bentuk pertahanan diri sebetulnya. Nah, kemudian ada naluri atau goriza bako itu bentuknya bisa eksistensi diri ya, senang dengan pujian dan lain-lain, itu eksistensi. Jadi bahasa lainnya bisa diistilahkan sebagai eksis ya, pengen eksis pokoknya ya. Nah, kemudian yang ketiga naluri tadi apa, baru satu ya. Yang kedua naluri beragama ya, atau naluri untuk mengilahkan sesuatu yang sebetulnya buat dia, menurut dia ilah-ilah tadi sesuatu yang bisa membuat hidup dia lebih bahagia, lebih damai, lebih mudah, lebih ringan, sesuatu yang bisa menolong dia gitu ya, atau mensucikan sesuatu lah ibarat lainnya ya. Jadi manusia itu ada perasaan butuh sesuatu yang lebih dari dia ya, butuh, misalnya manusia butuh uang, tentu dia akan mencari orang yang uangnya lebih sedikit atau lebih banyak kan gitu ya. Dia akan mencari tempat-tempat di mana ada sumber-sumber uang di situ, mungkin di tempat kerja, cari kerjaan yang sumber uang lebih banyak misalnya gitu ya. Atau ketika dia merasa lemah, dia akan cari kekuatan ya. Atau kekuatan itu dari siapa? Tentu yang kita pikir lebih kuat dari kita. Nggak mungkin cari kekuatan dari orang yang lebih lemah dari kita gitu ya. Atau pas kita lagi sedih, pas kita akan cari kebahagiaan. Siapa yang akan memberikan kebahagiaan? Tentu yang bisa, yang punya kebahagiaan. Kita tidak akan mencari kebahagiaan pada orang yang bersedih juga gitu. Gimana dia ngasih kebahagiaan gitu ya. Pasti akan cari sesuatu yang di luar kita, yang lebih dari kita, yang bisa memberikan kebahagiaan tadi. Atau ketika kita merasa lagi keadaan bahaya ya, misalnya lagi tenggelam, kita pasti akan berusaha berharap ada sesuatu yang bisa nolong kita, sesuatu yang besar, mungkin punya tenaga besar, kekuatan besar atau apa gitu ya, yang bisa nolong kita. Entah itu kadang-kadang kita pikir akhirnya sekedar rumput gitu ya, kalau lagi panik, kita lihat ya orang panik ke bawah arus itu ya, kadang-kadang dipikir kuat itu apa, rumput, ditariklah rumput ya, ternyata nggak kuat. Itu sebetulnya itu bentuk naluri-naluri yang muncul dari naluri beragama. Jadi mensucikan sesuatu, mengagung sesuatu, membutuhkan sesuatu yang lebih dari dia gitu ya, mengilahkan sesuatu bahasa lainnya. Nah, jadi harusnya naluri beragama ini kalau benar berarti kan disalurkannya ke Allah gitu ya, tapi banyak yang tidak benar gitu, banyak kepeleset menyalurkannya. Nah, itu naluri beragama ya. Akhirnya kenapa banyak sekte-sekte sekarang tuh, banyak aliran sesat, sebetulnya itu penampakan bahwa manusia itu butuh beragama gitu. Cuma salah aja ya, tidak ada yang bimbing, belum ada yang bimbing ya. Yang berilmunya juga mungkin nggak pada mau dakwah gitu ya teman-teman. Itu kasihan mereka tuh sebetulnya. Naluri beragama yang butuh dipenuhi. Nah, kemudian ada naluri yang berikutnya, naluri gerizah bako nau ya, atau naluri melestarikan keturunan. Bentuknya apa? Ada rasa suka kepada lawan jenis ya. Lawan jenis ya. Soalnya apa, naluri ini Allah turunkan untuk kita bisa berketurunan ya. Jadi rasa sukanya berarti yang alami itu yang sesuai naluri, sesuai sunatullah ada kepada lawan jenis. Karena dengan naluri tadi manusia akhirnya mau berketurunan. Ya. Jadi sesama jenis itu nggak ada itu. Itu melenceng dari naluri, itu harus diobati ya. Kemudian ada rasa sayang, rasa khawatir terhadap orang-orang yang kita cintai ya, anak,
orang tua, suami, istri, saudara kandung, gitu-gitu ya. Itu adalah naluri, penampakan naluri melestarikan keturunan. Nah, 3 poin ini, akal, hajatul udhiyah, dan ghurizah atau naluri tadi, ini memang akan mendorong kita, dalam diri kita ada dorongan untuk pemenuhannya gitu ya, kebutuhan tadi ya. Kalau akal butuh dipenuhi dengan apa? Dengan ilmu. Akal itu kan bisa mikir, salah satunya butuh informasi. Jadi kalau nggak ada informasi, aduh makan apa ya sekarang? Nggak ada informasi, ntar kadang-kadang kita cari informasi di mana YouTube, cari ide gitu ya. Masak apa ya hari ini? Atau ke tetangga, bikin apa? Cari ide dong gitu ya. Nah itu akal tuh untuk bisa terpenuhi kebutuhannya butuh ilmu, salah satunya. Ya, kalau bahasan akal teman-teman ini dalam ya, nanti bisa lah kalau itu pembinaan di kelas hijrah cinta ya boleh. Tapi singkatnya, akal ini kita akan mentok, aduh bingung gitu ya. Nah itu karena nggak punya informasi atau ilmu salah satunya. Sehingga pemenuhan akal tuh orang kenapa pakai cari ilmu dan seterusnya, ikut training dan lain-lain, sebetulnya sedang pemenuhan kebutuhan akal, butuh informasi dan untuk menyelesaikan urusan-urusan kehidupannya. Ya, anak seperti ini gimana caranya dia ikut training atau mungkin bertanya sama guru, itu sedang pemenuhan akal. Ya. Nah, akan mendorong manusia itu ya untuk melakukan sesuatu ketika akal merasa butuh pemenuhan. Dorong dia akan bertanya gitu ya, mencari informasi, belajar, diskusi, ya, dan lain-lain. Pokoknya untuk memenuhi kebutuhan akal. Ada dorongan. Ini kan kita sedang bicara faktor yang menyebabkan manusia terburu-buru. Nah, kadang-kala gitu, ada dorongan. Lagi ada masalah nih, anak kayaknya misalnya anaknya apa? Anaknya kena narkoba, nauzubillah ya. Anaknya misalnya kecanduan game dan seterusnya. Udah pusing tuh, udah makin banyak masalah akibat kecanduan itu. Ada dorongan kan, ini apa ini? Bingung ya. Maka ada dorongan dalam diri dia itu untuk melakukan, untuk mencari tahu apa solusinya. Nah tadi kalau orang terburu-buru, maka bisa jadi solusinya itu adalah solusi-solusi yang fatal. Tadi ya kena mentok, tanya sana tanya sini, kayaknya terlalu panjang juga jalurnya. Kalau misalnya ke konsultan gitu ya, ke psikolog lama juga gitu ya, bayar mahal, ya udahlah kadukun wae. Kadang-kadang kan gitu, terburu-buru gitu ya. Atau pengen ekspres gimana? Sebetulnya kan kita harus melihat, misalnya tadi anak kecanduan. Kalau kita tidak terburu-buru, kita akan menelaah dulu, meneliti kenapa anak itu sampai kecanduan, ya, kecanduan narkoba dan seterusnya. Apa murni karena pergaulan? Nah, kalau terburu-buru ya sudah, dia diisolasi dari teman-temannya, langsung itu solusinya, gitu ya, tanpa dia menelaah. Ya, atau narkoba kenapa? Misalnya karena dia kebanyakan uang, di stop uangnya, kan gitu. Kalau terburu-buru memutuskan, ya. Atau apa? Ya sudah masukin ke pesantren. Di pesantren gimana? Sakau ya, kasihan kan, memang nggak solutif ya. Atau rata-rata kan begitu, karena tidak hanya satu orang tuh yang seperti itu, banyak orang tuh seperti itu. Nakal pesantren, nggak benar pesantren, nggak mau sholat pesantren, akhirnya pesantren tempat apa? Perkumpulan anak-anak. Kan gitu akhirnya ada identik begitu ya. Di pesantren justru ngumpul anak-anak yang nakal, katanya dalam tanda petik. Sebenarnya nggak ada yang nakal ya teman-teman, anak yang sedang berproses hidupnya, berproses agar bisa bertahan hidup gitu mereka tuh sebetulnya ya, cuma karena belum diarahkan aja ya. Akhirnya apa, mohon maaf, ke apa ya, apa dong istilah lain dari nakal ya, kayaknya nakal tuh kan nggak ada anak nakal sebetulnya tadi kata saya ya. Jadi ke perilaku mereka itu ketika memang solusinya seperti itu, pokoknya pesantren ngumpul anak-anak yang seperti itu di pesantren, akhirnya gimana, keluar pesantren malah tambah pintar gitu ya, berbagi informasi. Karena akar masalahnya bukan itu. Atau ketika keluar pesantren, nah mereka nakalnya dalam tanda petik ya, pakai dalil gitu ya, karena belajar dikait-kaitkan dengan kenakalan mereka gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya makanya nggak heran kalau kita lihat ada orang-orang yang sebetulnya notabene kita lihat dia itu ilmu agamanya banyak, tapi ayat-ayat yang dia pakai itu dipakai untuk urusan dunianya, untuk mengejar dunianya, untuk mengejar kepentingan golongan tertentu, bisa saja seperti itu. Ya, saya pernah hadir di sebuah forum ya, forum besar waktu itu kalau nggak salah di GBK ya, di Gelora Bung Karno, forum apa waktu itu, konferensi ya kalau nggak salah, konferensi khilafah internasional kalau nggak salah. Nah, ada salah satu ustadz nangis di situ beliau ya.
Saya lupa nama ustadznya, memang bukan lupa, tidak memperhatikan, pokoknya nyimak aja nama ustadznya siapa. Cuma beliau itu menangis gitu ya, beliau bertobat, kata beliau apa, dulu saya pakai ayat-ayat Allah untuk menggolkan ya, menggolkan kepentingan sebuah golongan gitu ya, sebuah golongan ya, yang sebetulnya golongan tadi bukan memperjuangkan Allah dan Rasulnya gitu. Golongan tadi bahkan menyeru manusia untuk banyak ingkar gitu ya, tapi dia dipakai gitu ya, pilihlah nomor sekian gitu. Nah gitu maksudnya ya, beliau itu menangis, saya pakai ayat Allah untuk ini gitu. Nah itu jadi orang yang justru jadi fatal gitu ya, orang yang sedang bermasalah dikasih ayat-ayat, orang yang belum paham dikasih ayat-ayat, maka nanti kesalahannya dalam perbuatannya pakai ayat-ayat tadi gitu ya, jadi salah paham dengan ayat-ayatnya. Nah itu akibat apa tadi? Orang tua yang terburu-buru menyelesaikan suatu masalah tentang anaknya. Karena sebetulnya bisa jadi anak kena narkoba itu apa? Dia tuh butuh perhatian aja solusinya. Ya orang tua mungkin sibuk atau dia punya luka ya, lukanya yang disembuhin gitu ya. Itu teman-teman, jadi terburu-buru itu menyebabkan kefatalan yang lebih hebat lagi. Jadi kan kalau anak tadi narkoba di pesantrenin, diapain, makin pada kebutuhan dia adalah kebutuhan dipeluk oleh orang tuanya, didengarkan orang tuanya, dimulaikan sama orang tuanya, makin jauh nggak dari orang tuanya, makin jauh dia makin merana hidupnya, bukannya menyelesaikan masalah tapi makin tambah banyak masalahnya. Dan orang tua karena tidak paham makin kesal juga, udah dipesantrenin kabur wae, ya gitu, malah ngajakin teman pesantrennya ini narkoba juga, misalnya kan jadi lebih fatal ya teman-teman. Akhirnya pindah pesantren lain lagi, pindah sana sini lagi. Nah itulah dari terburu-buru karena tidak paham, akhirnya akar masalah terjadi efek yang fatal ya teman-teman. Itu terkait masalah akal, terburu-buru fatal. Pengen bisnis, pengen buru-buru, wah panik juga ya. Apa dong, cari informasi bisnis apa yang bagus dan seterusnya, terburu-buru ya. Kadang-kadang akhirnya cari riba ya, modalnya dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Jadi apa yang menyebabkan manusia terburu-buru? Ada dorongan dalam dirinya untuk mewujudkan hal yang diinginkannya. Biasanya keinginan muncul karena pemenuhan 3 poin tadi, pemenuhan potensi hidup. Keinginan muncul itu, pengen belajar, pengen cari ilmu, pengen cari jawaban, keinginan akal. Pengen nikah, keinginan apa teman-teman? Pengen punya anak, pengen anaknya cepat sehat, pengen anaknya cepat sukses. Nah itu muncul dari naluri nau tadi ya, melestarikan keturunan. Pengen cepat-cepat punya harta banyak, pengen cepat-cepat terkenal, pengen cepat-cepat apa ya, kayak pengen cepat-cepat apalagi tadi ya, pokoknya muncul dari naluri mempertahankan diri. Orang yang pengen cepat-cepat dalam memenuhi kebutuhan naluri ini, tadi misalnya contoh naluri pertahanan diri ya, Guriza Bako ini adalah rasa marah gitu ya. Rasa marah ketika apa? Mungkin ketika dihina, rasa marah ketika diabaikan, rasa marah ketika tidak didengarkan, rasa marah ketika tidak dihormati, tidak dihargai, itu muncul. Itu kan masalah eksistensi ya gitu teman-teman. Nah orang yang terburu-buru, berarti kan ketika dia merasa tidak terpenuhi tadi kebutuhan diakuinya gitu ya, dihormatinya, dihargainya, maka dia terburu-buru pengen dihormati, pengen diakui, pengen dihargai ya, dengan marah-marah akhirnya. Bisa jadi yang ekstrim itu dengan membunuh gitu ya. Seperti itu nauzubillah min dzalik ya. Karena dia terburu-buru ingin memenuhi kebutuhannya. Sakit hati nih aku nih, nggak didengarkan gitu tadi aku ya. Bahkan yang nauzubillah sekarang pembulian banyak sekali ya. Tidak terpenuhi rasa amannya, rasa diakui oleh teman-temannya tidak terpenuhi. Dia bisa terburu-buru menyelesaikan urusan, gimana nih biar aku nggak dibully lagi ya. Nauzubillah dengan pembunuhan dan lain-lain ya sekarang itu. Itu orang terburu-buru ingin menyelesaikan, menuntaskan dorongan kebutuhan eksistensinya ya teman-teman. Di dalam keluarga pun mungkin begitu, saling sikut dengan ipar, kadang-kadang dengan saudara demi terburu-buru mendapat perhatian dari orang tua ya. Memang beda tipis teman-teman, pengen diperhatikan orang tua beda tipis, apakah itu muncul dari naluri melestarikan keturunan atau naluri pertahanan diri tadi bako, ya itu beda tipis, munculnya dari mana kita yang bisa
mendeteksinya sendiri. Sebetulnya aku ini rebutan perhatian orang tua kenapa? Karena pengen diakui semata-mata. Seneng aja gitu, happy aja kalau udah diakui menang di antara yang lain. Nah, ya berarti itu dari naluri eksistensi diri. Tapi kalau misalnya pengen diakui orang tua, ya aku kan anaknya, itu masa saudaraku doang yang dipuji, yang suka perhatiin aku mah enggak. Nah, itu berarti muncul dari naluri melestarikan keturunan, ingin dicintai orang tua gitu ya. Itu teman-teman. Jadi kebutuhan-kebutuhan tadi yang muncul dari potensi-potensi hidup kita mendorong kita itu melakukan sesuatu memang ya. Dan yang terburu-buru itu yang bisa fatal. Akhirnya ya ada dorongan seksual, terburu-buru nih, nikah malam, rese gitu ya, harus ada prosesi ini lah, kerja dulu lah, apa dulu lah gitu ya, di dekor dulu lah, udah zina aja kan gitu ya. Itu karena terburu-buru memenuhi kebutuhannya. Ya udah pacaran aja, ya udah selingkuh wae gitu ya, dan lain-lain, nauzubillah, karena itu terburu-buru ya. Itu yang pertama, nggak saya panjang lebar ya, nanti di pertanyaan aja panjang lebarnya. Yang pertama, penyebab manusia terburu-buru karena ada dorongan untuk memenuhi potensi hidupnya ya, sehingga dia menginginkan sesuatu, ingin ini, ingin itu ya, untuk memenuhi potensi hidupnya. Yang kedua, penyebab manusia terburu-buru ini kalau ada teman-teman bikin rajin gitu ya, bikin mencatat, kemudian bikin PowerPoint-nya gitu ya, atau bikin flyer ya, itu jadi amal jariah. Silakan di share di grup ya, atau di FB, di sosial medianya masing-masing, nanti di tag ya itunya, FB Pembuktian Cinta dan lain-lain, biar banyak yang bisa melihat gitu. Nah, yang kedua, tidak memiliki cara pandang atau pemikiran yang menyeluruh terhadap suatu perkara. Diulang jangan. Tidak memiliki cara pandang atau mindset atau pemikiran, ya sama aja, yang menyeluruh terhadap suatu perkara. Dia tidak punya cara pandang, pemikiran yang menyeluruh terhadap suatu perkara. Nah, teman-teman, seorang muslim selayaknya cara pandang dia dalam menghadapi kehidupan adalah cara pandangnya Allah ya. Dia akan menyesuaikan cara pandang dia dalam memandang suatu perkara, memandang urusan kehidupan dengan cara pandang Allah, atau dengan cara pandang Islam, atau dengan cara pandang hukum syara, itu sama aja maksudnya ya. Dia akan menyesuaikan ya, misalnya ya, cara pandangnya misalnya, benar nggak nih terburu-buru? Kata Allah mah nggak benar kan terburu-buru itu ya. Misalnya, betul nggak nih saya itu ada keinginan naluri misalnya kepada lawan jenis, gimana ya caranya? Nah, cara pandangnya harus gimana? Ya sesuai dengan cara pandangnya Allah, dengan menikah kan gitu ya. Proses nikahnya gimana? Ya kan harus kenal dulu ya kita teh gitu ya. Nah, terus gimana cara kenalan? Ya udah dengan pacaran. Nah, itu berarti cara pandangnya tidak sesuai dengan cara pandangnya Allah, karena bukan begitu versinya Allah dalam memenuhi naluri kita itu, seksual kita ya, naluri gorizah nau. Bukan gitu. Nah, gimana cara pandang Islam memandangnya? Kalau orang tuh sudah muncul naluri naunya tadi ya, naluri melestarikan keturunan atau naluri seksualnya, sama aja itu bahasanya. Gimana cara pandang Islam? Ya dengan ada pinangan atau khitbah ya. Kemudian tata cara khitbah pinangan juga diatur banget. Menikah diatur juga menikahnya, cara menikahnya, ada syarat sahnya, kemudian prosesi nikahnya ya, pestanya, itu semuanya diatur detail sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti pas kita ingin menunaikan kebutuhan menikah tadi gitu ya, kita akan sesuaikan dengan cara pandangnya Allah. Kayak gitu. Ada kebutuhan tubuh untuk apa? Misalnya kebutuhan tubuh tadi ya, kebutuhan jasmani untuk berpakaian. Nah, seorang muslim harus punya cara pandang yang benar. Gimana cara pandang berpakaian? Sesuai syariat. Ya, sesuai Allah. Allah maunya kita berpakaian seperti apa? Wanita ada caranya, laki-laki ada caranya. Jadi cara pandangnya jelas. Tapi kalau orang yang tidak punya cara pandang, dia akan terburu-buru berpakaian. Kemana? Yang penting pakai baju, yang penting cantik, yang penting apa? Yang penting gitu ya, buru-buru inilah. Saya butuh keluar ribet lah, harus pakai gamis dulu macam-macam lah, mau ahyawe. Buru-buru tuh gitu, yang menyebabkan dia akhirnya bermaksiat kepada Allah. Tidak mau menyesuaikan atau tidak tahu ya, bukan tidak hanya tidak mau, tapi tidak tahu cara pandangnya sepertinya harus seperti apa.
Atau tadi ada kebutuhan, misalnya kita butuh makan ya, butuh punya rumah dan seterusnya. Berarti ada dorongan apa? Pengen bekerja. Nah, karena dia tidak punya cara pandang, dia terburu-buru menghalalkan segala cara tadi. Tapi kalau dia punya cara pandang yang benar, dia tidak akan terburu-buru, sabar. Karena dia akan menyesuaikan perilaku untuk memenuhi kebutuhan tadi itu dengan maunya Allah. Kalau terburu-buru, yang penting ada modal. Dari haram juga diambil. Sabar, adanya haram jangan dulu. Kan gitu kalau punya cara pandang. Karena kata Allah ini nggak boleh. Tapi kalau nggak punya cara pandang, ambil aja, gitu ya, hantam aja, gitu ya. Tadi juga mau nikah, zina aja, yang penting ceweknya cantik menurut saya, gitu, cowoknya ganteng menurut saya, udah hantam aja, gitu ya, sehingga ucing, gitu ya, kayak kucing ya. Nah, tapi saya perhatiin kadang, jadi ngomongin kucingnya, kadang-kadang kucing juga pilih-pilih cowok kok, gitu ya, saya lihat. Kalau kucingnya nggak mau, marah dia dideketin sama si jantannya, gitu. Ya, karena tadi seri, ya gitu ya Teh ya. Kucing aja masih bisa ini gitu ya, ini manusia kadang-kala, nah ya, nauzubillah. Karena dia terburu-buru dengan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, pengen terburu-buru itu anak gimana caranya biar cepat mandi gitu ya. Kesel akhirnya apa? Karena kalau nggak punya cara pandang, terburu-buru akhirnya anak diapain? Diomelin, dicubit, diseret, dijambret. Ya gitulah macam-macam ya teman-teman. Astagfirullah, ya itu karena cara pandangnya, cara pandang, nggak punya cara pandang, atau dia melupakan cara pandang, dia udah tahu sih sebetulnya harusnya bagaimana itu bangunin anak, tapi kenapa yang buru-buru pengen selesai, capek lah, pengen cepet berangkat sekolah aja tuh anak-anak gitu ya, dia itu omelannya dari Sabang sampai Merauke gitu ya, semuanya keluar itu omelan. Ya Allah ya, nah itu teman-teman, karena nggak punya cara pandang Islam gimana, ada caranya, itu di MSA dipelajari kita, 3T ya, bangunin anak itu juru pakai jurus 3T, apa tuh 3T, ayo ulangan ujian. Temani, titip, terserah. Masalah udah lulus silakan pulang ya, sudah lulus kamu ya, insya Allah ya, temani. Nah gitu teman-teman, libatkan Allah dalam segala hal, jadi nggak buru-buru, sabar ya. Nah itu, karena dia pengen cepet. Ya menurut Allah bisa jadi kan belum saatnya bangun, bentar lagi, dikit lagi. Belum saatnya kita sukses bisnis, sebentar, sabar lagi. Belum saatnya kita bisa punya pekerjaan lagi, sabar. Allah sedang siapkan yang terbaik, kan gitu kalau kita cara pandangnya. Versi Allah gitu, itu namanya tawakal gitu ya. Terserah Allah aja, kapan. Nah itu teman-teman. Ya, itu yang kedua. Ya. Apa tadi? Faktor yang menyebabkan manusia terburu-buru. Yang pertama, apa tadi? Ayo ujian. Yang pertama, ada dorongan dalam diri manusia untuk mewujudkan hal yang diinginkannya. Yang kedua, tidak memiliki cara pandang dalam suatu perkara, cara pandang yang menyeluruh terhadap suatu perkara. Ya. Atau bisa begini contohnya, dia nggak terlalu ngerti itu apa sih sebetulnya akar masalahnya, tapi dia buru-buru mencari solusi. Misalnya teman-teman, kita dia atau sakit, dia nggak memperhatikan dulu sakitnya apa, dicari dulu, dibantu gitu ya oleh orang lain, didiagnosa dulu. Kalau buru-buru gimana? Bisa salah obat, ya akhirnya gagal ginjal, akhirnya macam-macam, akhirnya kena serangan jantung, kan obatnya keras misalnya. Nah itu karena dia tidak menyeluruh terhadap suatu perkara. Tapi kalau punya cara pandang terhadap suatu perkara tentang sakit tadi, ya dia akan menyesuaikan cara pandang memandang sakitnya dulu bagaimana, gitu ya. Seperti apa, kenapa saya sakit, dalam Islam itu sakit itu bagaimana, itu cara pandangnya jadi seperti itu teman-teman. Sehingga tidak menghalalkan segala cara akhirnya ketika kita berobat ya biar instan kadukun nah gitu kan gitu ya, mandi kembang 7 rupa gitu ya dan lain-lain. Nah itu, atau misalnya untuk sesuatu yang besar ya, ketika dia tidak punya cara pandang yang menyeluruh terhadap suatu perkara, maka sesuatu yang besar itu untuk urusan umat teman-teman ya, maka seseorang yang punya kewajiban mengurusi suatu urusan umat ya, dia akan memutuskan sesuatu yang memang terburu-buru. Nggak punya uang, gimana nih? Oh pajak ya, solusinya apa? Yang penting cepat dapat uang. Negara nggak ada uang, pajak, tambahin semua dipajakin ya. Sekarang itu sampai pajak dari mulai lahir sampai mati ya, semua dipajakin gitu ya. Yang udah mati aja nggak tenang ya, karena kalau nggak dibayar pajak, dia tempat tinggal dia digusur gitu kan ya.
Ya Allah gitu. Dan itu terburu-buru karena nggak punya cara pandang utuh. Ini masalah ekonomi itu terjadi kenapa, kurang uang tuh kenapa. Nah Islam tuh sebetulnya membimbing bagaimana mengatur urusan rakyat, mengatur urusan umat, itu lengkap semuanya dalam Islam tuh ada. Kata siapa? Ya bukan kata saya, silakan teman-teman kalau punya buku fikih, fikih Syafi'i, fikih Hambali, Hanafi, Maliki, siapa lah fikih siapa, bukannya jangan sampai bab jenazah doang ya, atau bab haji ya. Coba ke belakang lagi ya, ada bab perekonomian, pemerintahan, bab hukum, ya macam-macam tuh ada. Itu tinggal diterapkan aja, itu kewajiban kita juga. Jadi fikih itu bukan sampai bab haji doang yang kita wajib terapkan, tapi semuanya ya. Nah, jadi bagaimana mengatur ketika negara itu tidak punya harta? Bukan dengan pajak, dalam Islam ada solusinya gitu ya. Tapi karena tidak tahu akar masalah, tidak menyeluruh melihat sebuah masalah, solusinya itu akhirnya instan. Kalau pajak nggak bisa juga diarapin gimana? Utangnya utang riba ya, bahkan sekarang utang riba itu ya dengan seenaknya juga yang memberikan utang menaikkan ininya, bunganya. Dan terakhir pemberi hutang ya, kita tahu lah negara di luar sana gitu ya, pemberi hutang negara-negara tentu negara-negara yang sebetulnya dalam tanda petik ya, bukan dalam tanda petik, kita sangat melihat mereka itu mengutangi bukan pengen nolong ikhlas gitu ya, Indonesia itu makmur jaya, bukan ya. Ya mereka yang memperoleh manfaat dari situ. Bahkan tadi mereka menginginkan APBN Indonesia itu dijadikan agunannya untuk membayar utang lah. Kalau nggak bisa bayar utang, APBN langsung di nol, ambil ya gitu. Apalah jadinya negara kita. Nah itu akibat terburu-buru, nggak punya cara pandang mengurusi negara itu seperti apa. Ada sih tapi cara pandang masing-masing pribadi, masing-masing kepentingan, masing-masing golongan, itu tambah kacau. Bagaimana coba kalau cara pandangnya dengan cara pandang Islam? Ya, akhirnya dengan cara pandang terburu-buru tadi yang fatal nggak? Yang rugi siapa? Seluruh rakyat. Ya, kecuali yang tidak merasa dirugikan, dapat untung. Dia merasa nggak dirugikan, tapi itu sangat segelintir. Ya, seperti itulah teman-teman. Ketika tidak punya cara pandang tentang suatu perkara, ya, sehingga dia terburu-buru memutuskan sesuatu, buru-buru dan lain-lain. Ya, nah itu yang ketiga, penyebab manusia terburu-buru karena dari setan. Ya. Nah, karena dari setan. Rasulullah SAW bersabda, ketenangan itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa, buru-buru itu datangnya dari setan. Terus kita nyalahin setan? Enggak, ya. Kita salahkan diri sendiri dulu. Karena apa? Ada faktor pertama dan faktor kedua. Ya. Kalau faktor pertama bagus, faktor kedua bagus, setan itu nggak bisa gangguin. Ya. Bahkan mungkin setannya tobat. Wah, keren banget ya orang ini, aku mau ikut tobat gitu ya. Bisa aja setannya tobat. Ya. Masuk Islam dia. Ya, nah itu seperti itu teman-teman. Ya. Kasian juga kadang sama setan ya. Suka difitnah dia ya. Setan ya, aku terburu-buru, ya enggak. Setan tuh ada dua, setan cinta, setan manusia. Ya jangan sampai kita setannya. Kenapa? Punya dua faktor tadi gitu ya. Berarti kita setan dari golongan manusia, nauzubillah. Ya. Nah, sikap terburu-buru itu merupakan sikap gegabah, kurang berpikir dan berhati-hati dalam bertindak, sehingga perilakunya memiliki sifat tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya tadi ya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya tadi, dia jadi banyak maksiat, melanggar hukum Allah, melanggar hukum syara. Nah, sehingga akan terjadi keburukan-keburukan dalam hidupnya, banyak kerusakan, dan dia bisa merusak akhiratnya. Ya tadi, karena dia melanggar, banyak melakukan pelanggaran akibat keburu-buruannya, akhirnya jadi rusak. Ya, karena dia banyak berdosa. Ya, terutama apa? Kalau kata Syekh Abdullah Badawi Al-Kahalfi, ya, seorang ulama Mesir ya, beliau mengatakan, manusia kerap kali terburu-buru dalam persoalan rezeki. Ya nggak sabaran gitu, pengen cepet langsung, gimana? Cari uang gitu ya untuk bisa bayar ini itu. Pengen cepet. Nih punya rumah. Kalau nggak gini terus gimana? Kalau nggak ngutang emang kita bisa bikin rumah dari mana? Akhirnya ngutang riba dia ya, ambil KPR yang riba dan lain-lain. Kalau nggak nyicil gimana kita bisa punya kendaraan? Nah, dia meniadakan Allah gitu ya. Ya akhirnya menempuh jalan-jalan yang tidak diridhai Allah. Dia pikir Allah nggak akan ngasih kalau dia tidak seperti itu, mengambil
cara-cara yang haram gitu ya. Nah, padahal baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya yang sudah ditetapkan ya, oleh Allah. Walaupun terlambat datangnya, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, misalnya kan tadi ngambil riba, kemudian yang haram-haram lagi itu misalnya dengan berjudi, ya. Karena pengen instan. Kalau yang halal, aduh harus jualan gorengan dulu, jualan puyem, jualan lama banget, kapan kayaknya? Jangan disangka loh gitu ya. Omsetnya itu memang rezekinya, jualan gorengan omsetnya juga bisa sehari, bisa kemarin saya dapat cerita ya. Sampai ada teman yang memang sengaja nanya gitu kalau ke penjual itu omsetnya berapa sehari gitu, yang kita pikir tukang ecek-ecek gitu ya, maksudnya ya jualan gitu doang, kapan kayaknya gorengan aja bisa sehari katanya, kalau lagi ramai bisa 100.000 bersihnya ya. Berarti 500 kali 30 berapa Teni? 5 kali 3 berapa? 50. 15 jutaan ya sebulan. Kalah tukang kopi juga ya. Yang itu. Nah, kenapa? Tukang kopi juga kalah. Tukang kopi sih. Ikut kopi nih. Oh, mohon maaf nih. Bagi hasil. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dan fatalnya ketika hartanya ambil atau sekarang lagi trading ya. Bisnis itu ya Allah ya. Saya tuh nggak tahu teman-teman suka itu nggak, mengalami nggak? Saya di Telegram sering banget ada yang memasukkan saya ke grup trading, bahkan terakhir trading Islami gitu ya, apa judulnya itu, bilangnya dengan mahar atau apa ya, silahkan transfer ya, nanti tinggal dilihat katanya di ATM Anda bertambah enggak ya. Tapi gitu pakai ya gitu ya, kalau setan itu membisiki manusia itu kadang-kadang pandai gitu ya, indah gitu. Ini betul-betul apa ya, selalu dikatakan tuh ini Islami ya, kita mencari ridho Allah di sini. Jadi niatkan, kenapa Anda ingin uangnya berlipat ganda ya, harus niatkan karena Allah, niatkan harus ada sedekah, ada lipat ganda tadi kan gitu iklannya itu. Jadi kayaknya Islami banget gitu ya. Silakan transfer sekian. Saya juga nggak tahu ya syarat-syarat yang saya kirimkan, silakan dipenuhi gitu. Saya nggak tahu syarat-syaratnya apa. Terus testimoninya, alhamdulillah, bilangnya tuh abah atau apa gitu ya. Setelah saya cek barusan di ATM, ternyata betul-betul sesuai saya inginkan nominalnya gitu ya. Difoto, di share di situ, instan, ya haram, ya itu permainan uang aja ya, apalagi dengan dibumbui. Ini, ya. Insya Allah amanah gitu ya. Itu gitulah ya teman-teman. Pada ada batasannya, ada cara pandang, betul nggak dalam Islam itu menurut Allah bagaimana memperbanyak uang seperti itu, haram, tidak boleh ya. Nah teman-teman, akhirnya ketika harta haram yang kita gunakan, kita terima harta haram tadi, kita pakaikan ke anak, ke istri ya, dan suami, atau ke diri kita sebagai perempuan kan nggak ada kewajiban nafkahin, tapi atau kita makan diri kita sendiri ya, akhirnya semuanya jadi rusak. Pasti saya bilang masalah hidupnya tidak kunjung ada penyelesaian ya. Mungkin secara teori dia pintar tapi dia nggak dewasa ya. Ketika menghadapi persoalan kehidupan, silakan aja ya. Di sini banyak teman-teman yang tobat dari riba. Masya Allah kalau dengar ceritanya masalah hidupnya seperti apa ya ketika masih mengambil riba. Memang nggak berkah, berperang dengan Allah kan, diperangi sama Allah ya. Seperti itu, nauzubillah. Dan jadinya ketika mulai hijrah ya Masya Allah, keberkahan walaupun makan cuma sama tempe gitu ya, Senin tempe goreng, Selasa tempe penyet, Rabu tempe orek, Kamis tempe naon. Nah tempe aja menunya nggak apa-apa, tapi bahagia, barokah, keluarganya damai dan seterusnya ya. Sebagai penutup ya, udah bentar lagi 6.30 ya, teman-teman saya, sahabat surga saya di sini semua ya, kita bermohon kepada Allah, kita banyak bermohon kepada Allah, karena fitnah dunia saat ini apalagi di sistem kapitalis ini ya, memang mendorong kita itu untuk tadi serba instan, serba cepat, ada bahkan naluri itu
dimanjakan dengan iklan-iklan yang memanjakan, lalu supaya pengen akhirnya kita memenuhi lagi gitu ya. Bermohon kepada Allah agar kita diberi kesabaran dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan larangannya. Kita diberi kesabaran agar tadi sifat buru-buru tadi tidak ada pada diri kita ya, tapi kita sifatnya sabar ya. Dan manusia memang punya potensi untuk terburu-buru, ada potensi, dan itu setan memakai potensi tadi ya. Ingat, setannya ada dua ya. Dan dikatakan kultur kedewasaan seseorang ya dalam ilmu, ya dikatakan seseorang dewasa dalam ilmunya, karena ada yang tidak dewasa, dia ilmunya banyak tapi nggak dewasa dengan ilmunya tadi ya. Dikatakan kedewasaan seseorang dalam ilmu ialah dia akan menikmati segala proses yang Allah berikan kepadanya ya. Kalau dengan ya, dia sabar dalam prosesnya, dan dia bersabar ketika berproses untuk bersabar. Itu sudah kita bahas ya. Sabar itu ada 3 macam. Ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi kenyataan hidup gitu ya teman-teman. Tapi ada sabar satu lagi yang jarang dibahas, apa? Sabar dalam proses sabar. Ya, karena ada orang yang nggak sabar. Kenapa sih aku nggak sabar-sabar, ya udahlah gitu ya. Kesal sama dirinya sendiri, menyerahkan diri sendiri karena nggak bisa sabar. Sabar. Untuk bersabar aja butuh sabar gitu ya. Nah, sabar dalam prosesnya ya. Insya Allah ketika kita diberikan proses-proses kehidupan, cerita-cerita kehidupan, kisah hidup yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati dengan bersabar, bertahap ya, pelan-pelan menjalani proses yang sesuai dengan kemauannya Allah, maka siap-siap kita akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Hati itu tenang gitu, tenang ya, tenang sekali hatinya. Nah, sehingga ya siapa saja yang menempuh jalan yang baik dalam mencari rezeki ya, izmal fi talab ya, jadi dia mencari jalan yang baik dalam mencari rezeki, maka akan lepas dari rasa penat dalam mengejar dunia ya. Mengejar dunia penat, lelah, capek ya. Hanyalah Allah yang memberikan pertolongan untuk kita ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman. Hari ini kajiannya sekian dari saya, sedikit aja ya berbaginya. Silahkan kita kembangkan di tanya jawab. Tapi pertanyaannya boleh apa aja ya, nggak fokus kepada pertanyaan di tema hari ini. Boleh pertanyaan tentang healing juga ya, Tenian, masalah kesehatan, lainnya. Mau curhat boleh ya. Tapi jangan panjang-panjang curhatnya ya, sampai jam 5 sore curhat gitu ya. Jangan. Ya silakan, Mangga Tani. Ya, baik. Alhamdulillah. Tadinya saya baru mau ngambil sesuatu gitu ya, ternyata kajiannya sudah diselesaikan. Atau bukan dari tadi udah 1 jam gitu ya? Sudah, tidak apa. Baik, alhamdulillah teman-teman, sudah tak terasa ya kita sudah di penghujung di sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silahkan bagi teman-teman yang mungkin belum berteman di Facebooknya Pembuktian Cinta, Instagramnya Pembuktian Cinta, bisa di follow dulu ya akun FB-nya Pembuktian Cinta, dan kita punya akun YouTube dengan judulnya bisa di-search itu Pejuang Subuh Inspiring Love. Silahkan bisa di-subscribe. Bener saya yang ngomongnya subscribe. Aduh, kalau bahasa Inggrisnya suka pabelit, padahal suka makan burger gitu ya, tapi pengaruh bahasa Inggris nama tetap gitu. Enak berat badan ya. Nah, baik, saya beri waktu pada teman-teman semua sekarang ya. Sekarang mungkin bisa di screenshot, boleh di-share di status WhatsApp-nya atau di status Facebook-nya bahwa teman-teman sekarang mungkin jika merasakan manfaatnya di kajian Pejuang Subuh ini maupun MSH workshop sebelumnya, bisa ditulis status Facebook, WhatsApp, bisa di-share dari sekarang. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman, karena kita tidak pernah tahu amal mana yang menghantarkan kita ke surga. Mungkin dengan statusnya teman-teman ada yang menjadi tertarik ya mengikuti lalu beliau hijrah, maka itu akan menghantarkan, semoga menjadi amal jariah juga buat teman-teman semua. Baik, insya Allah bagi teman-teman yang bergabung di ruang Facebook, alhamdulillah sudah ada dari Bandung,
dari Wakataubi, ada Mbak Nadia, ada Bu Nurlina Nur, insya Allah, ada Bu Uis, ada Umu Abian, ada Mbak Ana Latifah, dan Mbak-Mbak lainnya. Insya Allah selamat bergabung teman-teman yang berada di ruang Facebook ya. Insya Allah. Baik. Tidak mengurangi juga buat teman-teman yang di ruang Facebook. Jika ingin bertanya, bisa dilayangkan di kolom komentar Facebooknya Pejuang Subuh di Pembuktian Cinta. Tadi ada yang komentar juga nih di ruang Zoom, katanya suara host dengan suara Bu Dewi kok beda ya besarnya. Mohon maaf Bu, suara saya dengan Bu Dewi. Saya dengan Bu Dewi, saya tanpa mic juga sudah besar suaranya kalau Bu Dewi. Jadi itu beda gelombangnya. Jadi kalau saya Ibu Tayani belum makan ya, kalau udah makan, aduh, siap-siap telinganya. Baik. Baik, kita buka pertanyaan yang sudah raise hand ya. Di sini ada Mbak Dewi Reni yang pertama, nanti yang kedua ada Mbak Rini Umi Silmi dari Bandung, insya Allah. Terakhir kalau berterima itu mah Andin ya? Ya, Andin. Jadi Andin itu namanya sebetulnya siapa sih? Yang jelas. Dewi Reni apa saha gitunya ya Allah. Dewi Reni Nur Andin itu belakangnya ada Andinnya Bu Dewi. Iya. Berarti dia tidak mau berseberangan tuh sama Bu Dewi, nggak mau disamain, jadi panggilnya Andin. Iya. Jadi mohon maaf Bu Dewi. Nama Dewi itu memang nama ini ya. Nama favorit. Jadi banyak kan. Ya gimana Teh Andin? Saya izin bertanya. Mangga. Kalau bahas tentang Riza ya nggak tahu kenapa tuh kadang ada rasa sedih gitu ya. Tentang apa? Maaf Teh Andin kurang jelas. Kalau misalnya Ustazah gitu ngebahas tentang Goriza gitu ya, nggak tahu kenapa tuh suka muncul perasaan apa ya, kayak sedih atau nyaman gitu ya Ustazah ya, nggak tahu tak kenapa. Nah itu. Nah mungkin yang ingin Andin tanyakan itu apa ya, ketika tadi ya Ustazah itu berbicara mengenai ini ya, keinginan yang terburu-buru itu kan berasal dari potensi kehidupan ya, berupa zatul udawiyah, goriza, sama naluri akal, sama akal. Nah yang ingin Andin tanyakan itu yang Andin rasain Ustazah ya beberapa tahun ini apa ya kayaknya, tak kenapa itu kayak hidupnya pakai autopilot Ustazah. Hidup mode autopilot itu gimana ya? Rasanya flat gitu kan ya, kayak bingung mau ngapa-ngapain gitu kan, atau tidak ada yang ingin dicapai atau gimana ya. Kadang kalau misalnya mikir dulu itu kayak ada suatu ambisi, oh pengen ini, oh pengen itu gitu. Nggak tahu kenapa beberapa tahun ini tuh nggak ada gitu kan. Bahkan kayak planning misal, oh hari ini misal baca buku sama anak atau apa gitu kan ya, itu tuh kayak nggak ada gitu kan ya. Bahkan kayak akhirnya apa ya, yang Andi rasain ketika ikut MSH pertama kali, yang paling dominan muncul itu paling yang bisa membuat bertahan itu Goriza Tadayun. Cuma masalahnya kalau lagi putur terus saja ya, sampai motivasi hidupnya itu redup semua gitu. Jadi karena Goriza Naunya juga kayak tidak ini gitu kan. Goriza Bakonya juga komodei gitu kan ya. Jadi kayak turun aja semuanya. Nah, itu tuh apakah kita itu stay dengan Goriza yang ibaratnya tadi ya nggak ada muncul keinginan apa-apa itu baik gitu kan ya, atau harus dimunculkan atau gimana gitu Ustazah ya. Jadi gitu. Terima kasih banyak Ustazah. Iya, sami-sami. Ya, kalau udah nggak punya keinginan justru itu harus diterapi ya. Ya, harus diterapi. Nah, sebentar. Ya, seseorang dalam kondisi seperti Andin mungkin gitu ya, atau mungkin ada yang lebih parah lagi. Pokoknya dia akhirnya tidak melakukan sesuatu, dia berubah perilaku. Ya. Pokoknya orang lihat dia tuh berubah banget gitu, berubahnya jadi negatif gitu teman-teman ya. Nah, itu bisa jadi sebetulnya bukan karena dia berubah dalam tanda petik memang berubah ya, tapi bisa jadi karena sedang ada kelelahan mental gitu, ibarat istilahnya itu kelelahan mental ya, mungkin pernah atau sedang menghadapi suatu keadaan yang berat ya, atau trauma, atau apa dong, pernah dia ingin mencapai sesuatu, dia upayakan sekali ternyata nggak dapat gitu ya, dia jadi down ya. Nah bisa jadi seperti itu.
awal munculnya, ya, atau karena begitu menumpuknya, ya, masalah-masalah yang pending dari masa lalu sampai sekarang pending, ya, kita tumpuk makin banyak masalah setiap hari dan ditumpuk tidak ada penyelesaian. Nah, itu pun membuat bisa kelelahan mental. Akhirnya kayaknya rasanya udah nggak pengen apa-apa lagi, bingung, ngeblank gitu ya, autopilot kalau bahasa Teh Andin. Nah, Teh Andin yang mana kira-kira? Ya, seperti itu namanya kelelahan mental, dan kelelahan mental itu biasanya butuh di ini aja, butuh di healing ya. Nanti dia akan kembali kepada dia yang sebelumnya gitu. Kalau sudah tuntas apa yang menjadi penyebab kelelahan mental tadi. Dan yang sayang itu disayangkan kalau kelelahan mental ini tidak ditolong. Ya, orang meresponnya negatif tentang perubahan perilaku dia. Ya, dia akan makin jauh. Ya, akan makin jauh. Akan makin terluka. Ya, akan makin akhirnya tidak mau apapun dalam kehidupannya. Dia putus asa, ya nanti bisa akhirnya larinya ke maksiat. Ya, dia kembali bermaksiat dan lain-lain. Yang tadinya mungkin sudah hijrah, ya. Nah, itu kalau tidak ditangani dengan baik kelelahan mental tadi. Memang harus digali ya, dicari, karena kalau kayak gini memang teman-teman butuhnya personal ya untuk berbicara itu, menggali akar masalah sesungguhnya apa, kenapa seperti itu, yang mana tadi dari faktor-faktor tadi, bisa jadi faktornya yang lain juga ya. Futur, nah futur itu kadang-kala bisa jadi karena futur itu kan sering dikaitkan dengan apa, dengan udah mulai malas ibadah, udah nggak konsen ibadah gitu ya, kayaknya jauh dari Allah. Nah, iya, kalau kata Baginda SAW kan itu kita sering mendengarnya penjelasan dari para guru gitu. Itu karena iman kita melemah. Kalau saya mengkaitkan iman lemah itu gimana ya? Nah, apakah iman lemah itu dikatakan, oh saya beriman kepada Allah, saya beriman bahwa Allah itu ada, berarti saya mulai dikatakan iman lemah itu mulai beriman Allah tidak ada, atau gimana? Kayaknya masih beriman kalau untuk itu mah, tapi kenapa saya futur gitu ya? Saya nggak goyah tuh iman apa, yakin kepada Allah bahwa Dia Sang Pencipta gitu. Nah, kalau saya telaah itu bukan iman yang seperti itu yang dimaksud iman yang lemah itu, tapi lebih ke iman makna ilah, teman-teman ya. Makna ilah ya. Ilah-ilah selain Allah. Nah, jadi lemah itu lemah dalam mengilahkan Allah. Ya. Kenapa futur? Lemah dalam mengilahkan Allah. Coba saya ada slide terbuka enggak tentang ini? Ada sebentar ya. Makna ilah. Takutnya ada teman-teman yang baru gabung ya, bisa saya share screen sebentar. Nah, teman-teman, ini makna ilah ya. Ilah itu apa? Sesuatu yang ya maknanya banyak ya. Ilahun atau ilah ya, itu bisa bermakna al-ilah ya, yang diharapkan, diikuti, ditakuti, dicintai, atau aliha. Ini silakan baca sendiri ya maknanya, al-ma'bud dan abaduhu. Nah, teman-teman, ketika dikatakan imannya lemah adalah harusnya kan makna ilah ini itu kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita cintai, kita rindukan, kita tuh tentrem kalau dekat-dekat Allah. Cari perlindungan cuma sama Allah aja. Cuma butuh Allah saja ya, cenderung ingat sama Dia. Yang diingat-ingat Dia. Coba aja teman-teman cek kita yang lebih banyak kita harapin siapa. Kita kalau cari perlindungan dari sakit, dari hujan, dari panas, cenderungnya kepada Allah langsung, atau cari wasilah-wasilah berupa makhluk-makhluknya yang kita cari ya, atau cenderung mengingatnya. Ilah itu sesuatu yang cenderung kita tuh dikit-dikit ingat dia. Coba teman-teman, hidup kita 24 jam per harinya, paling banyak ingat Allah atau ingat dunia? Mikirin Allah atau mikirin dunia? Nah, itu berarti ilahnya itu ya. Nah, jadi lemahnya iman, saya memahami adalah lemah dalam menyematkan ini kepada Allah. Dia udah mulai bergeser menyematkan makna ilah ini kepada selain Allah, kepada benda-benda, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk yang lain ya. Kita ngarep dilindungi sama apa? Kalau kemarin pandemi itu ya, sibuk dengan APD, sibuk dengan 3M, itu urusan ikhtiar, tapi hati itu ngarepnya ke Allah aja perlindungannya ya. Jadi akhirnya panik kalau nggak, aduh aku nggak bawa masker, panik nanti kena nih. Nah, dia padahal kan kalaupun maskernya ketinggalan atau apa,
ya mau gimana lagi gitu ya, cari masker udah nggak ada lagi, misalnya toko pada tutup juga, lagi pandemi, ya sudah tenang aja, atau kita punya Allah yang melindungi kita. Tapi banyak orang, atau ini kalau nggak vaksin gimana, harus vaksin, panik vaksin gitu ya, pro kontra ya kalau vaksin tuh. Tapi ada yang panik pengen vaksin, ada juga yang macam-macam gitu ya. Cari perlindungannya, ketentraman itu kepada selain Allah. Nah, coba mungkin teman-teman yang mungkin sekarang kayak lagi merasa seperti Teh Andin ya, futur, melemah dalam imannya. Nah mungkin ini kita mulai bergeser dari mengilahkan Allah saja, tapi bergeser mengilahkan selain Allah. Coba dicek ya. Ada yang mungkin sedang kita harapin banget, tapi bukan Allah yang kita harapkan. Ada yang lagi kita cintai, kita rindukan, kita ngerasa tentrem. Tentrem ternyata aku hidup gini-gini aja tentrem lah, damai, yang penting mah nggak banyak masalah, yang penting aku nggak banyak mikir juga ternyata tentrem ya. Kan cari-cari ketentreman untuk hal begitu. Nah, kalau udah mulai seperti itu, maka perbanyak solusinya apa? Memperbanyak bertobat, perbanyak istighfar. Tapi istighfar diawali dengan muhasabah. Kira-kira aku sedang mengilahkan apa nih? Kenapa sampai futur? Ada yang pasti, ada yang karena kita manusia itu punya naluri beragama, punya naluri beragama yang memunculkan rasa tenang bagi dia. Ya, jadi kalau futur kepada Allah, dia sedang mencari, pasti dia sedang menyalurkan naluri beragamanya kepada yang lain. Coba dicek aja muhasabahnya sama Teh Andin ya. Mungkin ini akan lebih paham kalau teman-teman udah ikut MS saya. Dan MS saya insya Allah di Bogor minggu depan ya, silakan ajak saudaranya, sahabatnya jadi iklan. Teh Andin nggak apa-apa ya, iklan kebaikan ya teman-teman. Nggak apa-apa, insya Allah. Nah, insya Allah ini lebih diperdalam. Apalagi kalau ikut kelas hijrah cinta, ya itu nanti diperdalam lagi. Bisa membahas ini aja bisa berapa pertemuan gitu teman-teman. Ya intinya ketika kita mulai mengilahkan selain Allah, itulah terjadi kefuturan. Karena kita mungkin sedang mencari cinta, sedang rindu, sedang tentrem, damai kepada sesuatu yang lain. Ya, dicek aja, dicari. Ya kadang-kadang kita nggak ngeh. Ya. Nah itu mungkin Teh Andin, jadi banyak muhasabah, banyak bertobat kepada Allah ya, karena mengilahkan selain Allah itu kan bentuk kemusyrikan ya. Kemudian apa bisa jadi ini teman-teman, kalau kita pernah bahas ya, bahwa kita itu bisa taat itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa meningkat lagi imannya butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa belum bisa taat, malah mundur, futur? Nah, berarti kita ada penghalang dari Allah, tidak memberikan taufik kepada kita. Apa penghalangnya? Ada kesombongan. Nah, dicek aja lagi sombong di mana. Mungkin sombongnya sombong ke Allah, gitu ya. Mungkin sombongnya kepada manusia. Silakan poin-poin. Kebalikan kesombongan itu kan tawadu ya. Nah, silakan teman-teman yang udah belajar dengan saya, poin-poin tawadu, ciri-ciri tawadunya dilihat. Yang dilanggar mana itu? Karena kalau melanggar ciri tawadu, berarti kita sedang sombong. Ya, nah, tobat di situ. Ya, karena teman-teman jurus kita itu dalam kehidupan. Ya, kalau mikirin yang bisa nyelamatin kita adalah pahala, mungkin udah habis pahala kita. Kalah dengan timbangan dosa-dosa kita. Ya, ada pahala mungkin udah habis kemarin karena kita sombong, ujub gitu ya. Yang paling mungkin apa? Benteng kita itu dari api neraka, istighfar. Ya karena pahala kita sebanyak apapun sebetulnya nggak cukup untuk bisa masuk surga. Surga itu terlalu mahal dibayar dengan pahala itu sebetulnya. Karena surga itu Allah berikan karena cintanya. Pahala kita apa sih? Pahala dari sholat. Sholat lagi kayak gitu. Sholatnya juga cuma sehari 5 kali. Bisa beli surga itu, makan Allah baik banget. Bisa beli surga. Ya kita aja teman-teman punya apa namanya? Mungkin ada orang punya mobil banyak, belum tentu mau dibeli dengan yang ecek-ecek gitu ya. Saya 5 kali deh menolongin kamu gitu, atau saya 5 kali muji kamu sehari, boleh nggak saya diberi mobil? Mungkin orang juga mikir, apaan mobil tuh mahal banget, masa dengan pujian aja gitu dibelinya, kan gitu ya. Apalagi surga, hanya dengan sholat kita itu sebetulnya nggak layak dikasih surga ya. Apalagi saya banyak tadi, kalau ditimbang mungkin ya udah habis gitu pahalanya, nggak ada, jomplang. Nah berarti benteng kita untuk bisa dapat surganya Allah, istighfar, biar Allah ridho kepada kita. Dan Allah itu ya Maha penerima tobat ya, karena ada orang yang takut juga sampai depresi, takut Allah tidak menerima tobatnya. Ya tenang, insya Allah Allah menerima tobat. Tapi ketenangan kita bahwa Allah Maha penerima tobat bukan berarti kita akhirnya abai ya, gampang aja bikin dosa, kan Allah Maha pemaaf ya, nggak gitu juga gitu ya. Jadi sifat takut tidak diampuni dan sikap optimis akan diampuni itu harus sepaket dari kita. Mungkin itu Teh Andin, semoga dimudahkan ya menemukan
akar masalahnya ya, dan kembali melesat. Ya, yang jelas kalau kayaknya sudah tidak punya keinginan, ya memang diterapi tadi, cari akar masalahnya. Minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya menemukan penyebabnya apa. Nangis ya sama Allah. Mohon ya Allah. Karena kita nggak mau kan kita meninggal dalam keadaan futur ya. Nauzubillah min dzalik. Kan bisa aja umur Teh Andin ya. Jadi serem gitu ya. Bisa aja umur Teh Andin ya. Masih lemahan dikit gitu ya. Atau enggak. Ya, atau sebaliknya. Baik, mungkin itu Teh Andin gimana? Nyambung nggak jawabannya dengan pertanyaan? Iya, Ustazah nyambung. Alhamdulillah. Iya, iya. Ya kalau nggak nyambung berarti yang salah Teh Andin. Pertanyaannya susah ya, jadi saya nggak salah gitu. Ya makanya teman-teman yang lain tolong pertanyaannya jangan yang susah-susah ya, gitu ya. Baik, ya Teh Andin barakallah ya. Nah yang lain gimana yang lain? Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teh Rini Umi Silmi dari Bandung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teh Rini sehat. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Harusnya suara saya kayak Teh Rini kali gitu ya, menggelegar, Masya Allah. Masya Allah, terlalu menggelegar, Bu. Semangat, iya suaranya. Ya, baik. Ya menggelegarnya dalam konteks positif ya. Ya, ya gimana? Bumbu kedah iya, pedagang mah kedah tarik Ah, iya. suarana. Iya, gimana Teh Rini? Izin bertanya, terima kasih untuk kesempatannya. Sami-sami. Jadi promo ya Bu, tapi kali ini bukan promo dagangan. Saya punya anak bujang Bu, 2 orang. Oh, Masya Allah. Fresh graduate Bu, 1 orang. Satunya udah 3 tahun yang lalu, belum bekerja. Kalau misalnya terkait terburu-buru, pengennya mah Bu, buru-buru punya anak yang bekerja ya. Tapi sekarang ini, sistem sekarang ini membuat kita harus rasuah, harus menyogok, harus menyuap agar bisa masuk satu instansi, salah satunya contohnya pabrik aja. Misalnya harus bayar sekian, sekian, sekian sampai dari 1 juta sampai 20 juta. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam tentang ini ya Bu ya? Menurut Bu Dewi seperti apa? Karena terus terang saya ingin sekali anak saya cepat bekerja. Terus satu lagi doanya apa Bu supaya anak cepat kerja? Satu lagi. Kemudian terkait dengan sabar, karena ada pertanyaan Ibu dari teman, ada ujaran akan saya masuki surga lewat pintu yang lain selain sabar. Boleh nggak Bu seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mana dulu? Itu Terburu-buru. ya. Tapi ada pekerjaan harus bayar gitu ya, Teh ini ya? Ya, nyogok. Nyogok. Ya, saya nanya dulu Teh ini kenapa pengen anaknya buru-buru kerja? Pengen apa ya? Pengen duit Bu. Pengen bisa bayar utang. Iya. Mungkin anak punya apa namanya? Punya keinginan gitu. Ya, ya nggak apa-apa, manusiawi banget kok ya. Emang nggak ada yang pengen duit di sini. Ya baik. Nah, asal jangan mata duitan aja ya Teh ini ya. Nah, jadi ya itu harapan orang tua di mana-mana begitu. Ya namanya juga kita tuh pengen anak itu jadi qurrata a'yun kan gitu ya. Qurrata a'yun itu kan pokoknya dipandang itu menyenangkan. Ya menyenangkan tuh macam-macamnya banyak ya. Apakah pas disuruh dia nurut terus ya, dia tuh ya gitulah. Maunya kita begitu anak-anak itu. Pas dia waktunya sekolah, dia sekolahnya bagus, nilainya bagus ya. Nggak terlambat ke sekolahnya. Kemudian pas dia udah mulai waktunya dewasa ya, dia punya penghasilan sendiri, habis itu dia nikah, habis itu punya cucu, habis itu kita mati kan gitu ya ujung-ujungnya ya. Nah, keinginan nggak apa-apa Teh ini, yang dinikmati keinginan itulah manusia ya. Nah, kemudian cuma ini keinginan itu ya teman-teman sebetulnya bisa kita kelola juga ya. Nah, Teh ini ingin anak cepat punya kerja, iya karena banyak kebutuhan gitu ya.
Nah, kalau kita kaitkan dengan min haitsu la yahtasib ya, bahwa rezeki Allah itu datangnya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, itu harus jadi doman buat kita. Ya. Jangan sampai keinginan kita atau doa kita justru menutup min haitsu la yahtasib tadi. Ya, artinya gini, banyak pintu, bahkan pintunya jumlah tak terhingga untuk Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, tiba-tiba jatuhin dari langit, ya mungkin aja bisa aja tiba-tiba jatuhin dari langit. Ya ada hujan, kan seringnya ada hujan ikan, kan benar dari langit itu diturunin sama Allah ya gitu ya. Nah, bisa pokoknya dari segala arah ya bisa Allah berikan. Nah, ketika kita punya keinginan, kan gini, Allah tuh kan tergantung prasangka hambanya. Jangan sampai prasangka kita itu menutup pintu yang begitu banyak tadi, karena kita membatasi pengennya turun rezeki itu dari pintu yang kita inginkan tadi. Kerja misalnya, bisnis anu gitu ya, atau ngutang ke anu, atau uang gitu. Nah, kan gini, kita punya kebutuhan, kita pikir tadi Teh Rini punya utang lah, kebutuhan sehari-hari, kita Teh Rini pikir butuhnya uang. Nah, berarti atau butuhnya bekerja, ya. Nah, kita ketika berpikir begitu, secara mindset gitu ya, berpikir begitu, maka kita sedang menutup pintu rezeki lain dari Allah sebetulnya tanpa kita sadari. Karena kita pikir cuma dari cara ini dapatnya, ya. Nanti kalau belum nyambung nggak apa-apa Teh Rini, nanti kita diinikan lagi ya, jawaban saya kalau belum nyambung. Tapi secara konsep begitu. Jangan sampai mindset kita itu menutup tadi pintu-pintu lain dari yang Allah ingin buka. Mungkin dari kemarin Allah pengen kasih dari mana? Dari sedekah sahabat kita, dari hadiah sahabat kita. Tapi kita mikirnya kan kerja-kerja uang. Ya udah kalau mau dari situ ya ini Allah tutup tuh. Karena Allah tergantung prasangka hambanya gitu. Ya. Nah, kita bukan bicara realitas, bicara ikhtiar dulu ya, tapi pastikan hati kita sebelum berikhtiar itu clear dulu dengan Allah gitu, bahwa saya hanya butuh Allah untuk menyelesaikan urusan saya nggak butuh uang, nggak butuh pekerjaan gitu, harus begitu dulu mindsetnya ya. Dan Islam mungkin mindset hari ini udah begitu ya, kita berbaik sangka gitu. Tapi kadang-kadang mindset begitu kejebak nanti dengan ikhtiar kita. Ketika berikhtiar, hati kita itu tadi bisa melenceng, makanya ada sifat terburu-buru tadi, bisa melenceng. Yang tadinya kita bersabar, Allah akan berikan rezeki di waktu yang tepat ya. Allah akan berikan rezeki di waktu yang di tempat yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Nah gitu, sabar ya. Bisa jadi uang, kalaupun memang lunasnya hutang tuh dengan uang yang sedang disiapkan untuk Teh Rini itu ya, mungkin lewat pemberian dari misalnya sahabatnya, dan sahabatnya itu sekarang lagi memulai bisnis dulu, bisa jadi gitu ya, baru lagi memulai bisnis, dia belum terberkembang bisnisnya, Allah sedang siapkan dari sahabat kita nanti misalnya uangnya, kan gitu, butuh proses, ditunggu gitu ya. Atau misalnya bekerja, udah cari sana sini masih tertutup juga, ya sudah, Allah lagi siapkan pekerjaan lain, tempat kerja yang lain lebih baik. Bukan itu yang terbaik, karena kalau dipaksakan, apalagi dengan menyogok tadi ya, riswah, itu jadi haram hasil bekerjanya nanti itu gitu. Ya walaupun pekerjaannya halal misalnya, tapi didapati dengan cara yang haram, nanti jadi haram statusnya, penghasilannya, kan begitu. Tinggalkan, berarti tidak baik buat kita ya, dan seterusnya. Sabar, nah itu tadi sabar itu ya, sabar, karena toh Teh Rini sampai sekarang gitu ya, kalaupun misalnya dengan berhutang dan lain, mungkin dengan jungkir balik gitu ya, alhamdulillah masih hidup gitu ya, masih diberi rezeki sampai hari ini gitu. Walaupun mungkin di luar sana ada teman-teman ya yang suaminya juga tidak bekerja dan lain, tapi setelah 5 tahun tidak bekerja, tapi alhamdulillah kita masih hidup sampai saat ini. Walaupun kita memang itu rasanya tuh jungkir balik untuk mendapatkan sekedar rezeki, nggak apa-apa tadi, karena janji Allah itu selama dia masih hidup, ada nafasnya, Allah akan berikan rezekinya gitu. Tapi rezeki yang menurut Allah pas, tepat takarannya ya. Sudah ikhtiar segitu juga, cuma makan bisa sekali sama tempe, ya itu menurut Allah baik buat kita tuh itu. Tapi kan kita punya keinginan, pengennya tuh untuk tempe wae atau ya ini tuh. Nah, jadi rasanya rezeki yang Allah kasih tidak pernah cukup gitu. Nah, jadi teman-teman kalau bicara di kajian Pejuang Subuh dengan saya, lebih banyak sebetulnya lebih ke konsep hati ya. Konsep hati, pastikan hati kita itu terbuka untuk Allah ya. Kalau dengan bekerja itu baik, ya Allah tunjukin tempat kerja yang terbaik. Kalau nggak baik dengan uang untuk membayar hutang-hutang saya,
kebutuhan-kebutuhan saya, tolong tunjuki dengan cara apa ya Allah saya menyelesaikan urusan dengan manusia tadi, atau bagaimana tunjuki cara terbaik untuk saya memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, atau mungkin kebutuhan kita harus kita kelola, keinginan kita harus kita kelola, seperti kita butuh atau ingin makan lebih banyak, hidup lebih tenang, atau gimana gitu, butuh nggak? Karena begini, kalau bisa jadi ya seseorang itu menurut takarannya Allah nih, dia itu cukup sehari itu makan sekali doang ya, karena Allah melihat dia itu dengan makan sehari sekali doang, dia itu tetap sholat, dia ibadah, dia dakwah gitu ya, dia melakukan kewajiban-kewajiban pada Allah. Oh ternyata cukup tuh, karena Allah memberikan makanan untuk kita dan minuman itu untuk menegakkan tulang kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Nah jadi kalau dipandang cukup, bisa jadi seumur hidup memang segitu dikasihin sama Allah, nggak ditambah-tambah. Ya, udah cukup. Nah tapi ada orang yang dikasih makan begitu banyak, snack di rumah begitu bagus, tapi dia juga nggak ibadah-ibadah juga. Nah kadangkala orang yang seperti itu, karena Allah sayang sama dia, Allah pengen dia tuh punya pahala, Allah tambahkan lagi nikmat hartanya, supaya harapan dari Allah itu dengan harta tadilah dia beribadahnya. Tapi karena nggak ngerti konsep apa itu rezeki, bahwa rezeki itu untuk beribadah kepada Allah, fasilitas beribadah untuk kepada Allah gitu ya, maka ketika makin banyak rezekinya, dia makin malah jauh dari Allah. Akhirnya Allah istidraj, karena uzubillah gitu ya. Nah jadi pentingnya tawakal kepada Allah tuh begitu. Setelah kita yakin kita hanya butuh Allah saja yang memenuhi kebutuhan kita, sebetulnya dari secara konsep hati kita tuh nggak butuh yang lain, jadi kita cuma butuh Allah memenuhi kebutuhan kita ya. Entah dengan uang, entah dengan apa-apa, min haitsu la yahtasib, terserah gitu. Bisa jadi hutang-hutang tadi kan kalau Allah mau gitu ya, tanpa uang juga lunas. Tiba-tiba orangnya sudah, Teh Rini saya juga lagi punya masalah, saya mau sedekah aja ke Teh Rini gitu, yang itu saya ikhlaskan, yang 5 miliar itu misalnya ya. Nggak ada yang tidak mungkin, itu cara Allah menolong kita. Tapi karena kita pikir dari dulu lunas hutang itu uang, jadi Allah mau nolong tuh dari kemarin bisa jadi pengen nolong kemarin, tapi karena Allah tergantung zona hambanya, ya sudah, kalau butuhnya Allah biarin aja sama Allah, nggak ditolong dari jalan yang lain. Nah uzubillah gitu, khawatirnya seperti itu ya. Ini kan kita cari peluang-peluang, bukan menuduh Teh Rini seperti itu ya, kita cari peluang-peluang, karena saya kira yang mengalami hal ini tidak hanya satu orang ya, kadang-kala saya pribadi mengalami itu juga gitu ya, terjebak dengan uang, terjebak dengan bisnis apa ya gitu. Nah gitu, yang penting hati clear dulu. Lari dulu ke Allah, karena yang memberi rezeki itu Allah. Lari ke Allah, minta petunjuk kepada Allah, temani ya, 3T tadi, ya Allah temani saya, Engkau maha tahu saya ada kebutuhan dan ada keinginan juga ya Allah, saya juga manusia gitu ya, mudahkan ya Allah, kalau memang baik tolong tunjuki, kalau bekerja di mana ya, kasih tempat bekerja yang terbaik, yang terberkah, yang tidak melarikan kewajiban-kewajiban kami kepadamu gitu. Kalau harus bisnis apa ya Allah, tunjuki bisnis terbaik, terberkah gitu ya. Kalau apa ya itu paling kan, kalau kita bisa ikhtiar itu yang bekerja atau bisnis itu ya, minta petunjuk kepada Allah di mana, kapan ya, kalau butuh modal kemana dapat, mudahkan modalnya ya, aku hanya butuh Engkau. Nah gitu. Nah itu mungkin hari ini itu dulu, lari terus ke Allah, lari dulu, lari lagi, lari terus gitu ke Allah. Tambahkan lagi kalau belum ada petunjuk juga, iringi dengan taubat ya, iringi dengan salat taubat. Apa mungkin taubatnya dari tadi saya menutup pintu yang lain, ternyata mengilahkan uang, mengilahkan pekerjaan ya, soalnya kalau nggak gitu bingung ya, soalnya belum bertemu kebutuhan karena belum bekerja dan lain-lain ya. Dan berbaik sangka, kenapa bisa jadi anak kita belum dimudahkan bekerja, sedang Allah cegah dari musibah yang jauh lebih besar ya. Adanya dia di rumah itu mungkin barokah tersendiri sebetulnya di dalam rumah ya. Kalau nggak ada dia, mungkin dari kemarin bisa jadi udah ada penjahat yang mau masuk rumah, ternyata ada lihat anaknya, nggak jadi dia gitu ya, dikira Teh Rini mungkin sendirian dan lain-lain. Kita nggak tahu apa yang sudah Allah cegah selama ini dan sedang Allah cegah di masa depan, kenapa sampai anak itu masih di rumah gitu ya. Nah yang berikutnya sebagai ikhtiar bumi apa tadi, pokoknya minta petunjuk kepada Allah, ikhtiar buminya silahkan lakukan ya. Dan saran saya jangan mencari pekerjaan, nanti suka dikerjain ya, bekerja atau dikerjain itu bingung ya, karena nanti seluruh lembur lah macam-macam gitu ya, menghabiskan waktu juga. Buka lapangan pekerjaan yang bekerja, sebetulnya bumi Allah itu begitu luas, pilihan pekerjaan itu begitu banyak, asal mau aja ya. Saya ada tetangga di kampung saya itu gitu. Dia memang sepertinya saya nggak tahu sih, sepertinya memang dari sisi kelulusan mungkin cuma lulus SD gitu ya, tapi mauan gitu anaknya itu ya, kadang ke rumah, Assalamualaikum Pak, itu waktu Bapak masih ada, silaturahmi gitu ke tetangga, silaturahmi, Pak itu pagarnya rusak saya betulin ya, dia nggak minta uang berapa aja, terserah gitu, Mak itu bocor, kayaknya itu bocor saya betulin ya Pak, ini mau dicat nggak Pak, ini jadi gitu Pak, itu rumputnya saya bersihin ya gitu.
apa, dia tinggal butuh itu aja, arit atau apa, tapi itu barokah gitu ya. Alhamdulillah dia punya anak berapa ya terakhir itu saya nggak tahu ya. Tapi gitu, dan orang-orang tuh seneng gitu sama dia karena tulus ya orangnya itu, nothing tulus ya. Nah, berapapun dikasih nggak kelihatan wajahnya gimana, tapi kan justru dengan begitu orang jadi ngasihnya malah banyak gitu ya. Jadi senang, dikit-dikit ke dia lagi, dikit-dikit ke dia lagi, keran ini dikit ada daripada minta tolong suami ke dia aja lah gitu ya, ngasih uang ke dia, jadi senang gitu ya. eh, Banyak sebetulnya yang bisa dilakukan, yang kecil-kecil lah, yang tadi jangan sampaikan yang kecil-kecil ya. Bahkan silakan teman-teman buka pengusaha-pengusaha sukses, biasanya itu memang dari kecil ya, dari nol. Ada yang saya itu dulu dapat ceritanya tapi saya lewatan sih ya, pemilik Indo ya, Indo apa, pabrik Indo lah gitu ya, Indo apa ya. Nah itu tuh adanya itu apa gitu, dia tuh hanya pedagang keliling kalau nggak salah ya. Atau saya salah yang mana, pokoknya saya banget, kita sering mendengar cerita para pengusaha sukses itu, dan tadinya hanya ya gitulah ya. Mungkin cuma jual keliling gorengan ya, nanti ternyata di akhirnya mulai punya gerobak, dia nabung sabar dengan tabungan tadi ya, ternyata viral gorengannya. Bahkan kan ada yang sampai anak saya tuh kemarin terakhir, Umi katanya di Klaten tuh ada, di Klaten tadi mana ya Teni, tukang cilok viral katanya, itu antrian itu panjang banget ya, sampai anak saya tuh mau dong jualan cilok itu. Ya gimana di Klaten kesini jualannya gimana itu ya. Enggak Mi katanya di ini dikirim bahannya gitu ya, order lah gitu ya. Frances. Enggak, ya jualan bukan pakai brand dia ya, dijual sendiri Oh. aja gitu. Ternyata bener anak saya tuh beli gitu, dikirim gitu ya. Kayak apa sih viralnya? Ya Mi ternyata dikirimnya tanpa bumbu. Ya iya kali itu rahasia dia gitu ya. Tapi mau saya cobain, ya kita kan bukan ini ya, enak sih memang enak. Tapi yang sering saya beli di sini lebih enak lagi gitu ya. Tapi kenapa viral gitu? Nah itulah rezeki itu kita tidak ini. Makanya berbaik sangka aja ketika berjualan itu. Jangan terlalu banyak pertimbangan mau jualan apa dan seterusnya. Yang penting halal. Maksudnya pertimbangan ini kalau gini nanti gimana? Nanti untungnya sedikit. Kalau gini gimana? Gimana? Udah dikecil-kecil aja dulu ya. Atau bisa ya. Ada tadi juga omset yang teman-teman tahu yang roti 2000-an di warung-warung itu, ternyata omsetnya per bulan miliaran. Dari roti yang 2000-an di warung suka dititip-titip itu, titip-titip ya, kadang-kadang mungkin kita titip apa ya, kalau mau belum bisa bikin sendiri, produk sendiri ya, beli mungkin keripik kerupuk gitu yang bal-balan ya, kita bungkusin terus sendiri-sendiri, sedikit-sedikit, yang mungkin jadi jatuhnya 1000-an, titip di warung-warung, asal mau jalan kaki aja gitu ya. Ya pokoknya banyak gitu ya, yang penting minta petunjuk kepada Allah mana yang lebih barokah gitu ya, yang terbaik. Gitu Teh Rini, mudah-mudahan nyambung, kalau nggak nyambung disambung-sambungin aja. Maksa ya sama. Terbatas ya gitu. Yang jelas siapapun yang bertanya saya harap tidak puas ya, karena kalau puas gimana Teh Rini, nanti berhenti belajar. Teh Rini gimana Teh Rini? Oh satu lagi ya, berarti ini pertanyaan terakhir ya, udah jam 7 lewat. Iya. Ada agenda lain yang nanti pending ya, insya Allah pekan depan biasanya sesinya tidak ada materi tapi sesi tanya jawab ya, full tanya jawab. Nah, untuk apa tadi saya sabar dari pintu yang lain aja. Ya, itu namanya, mohon maaf kalau saya khawatir itu muncul dari kesombongan. Ya, dia pikir meninggalkan. Biasanya untuk orang begitu tuh karena dapat tekanan berat ya. Tekanan berat, dia merasa nggak bisa menerimanya. Ya sudah, saya dari pintu lain. Pertanyaannya, ada pintu lain nggak? Pertanyaan berikutnya, ada pintu lain, apakah dapat pahala atau enggak? Kita juga nggak tahu. Gitu ya. Tapi biasanya yang di hadapan kita itu yang sedang Allah siapkan pintunya. Nah mungkin yang dia butuhkan tuh bukan bersabar dari pintu lain, dia butuhkan itu bagaimana caranya bersabar. Nah itu Teh Rini ya, dibantu sama Teh Rini insya Allah ya. Ya gimana Teh Rini ya, kayaknya nggak puas nggak apa-apa ya, jadi belajar terus. Insya Allah puas Bu. Nanti jadi nggak belajar lagi ya tuh puas mah. Yang kedua mungkin nanti bisa lebih panjang kali lebar Bu untuk sabar itu dari pintu surga yang lain. Iya baik. Ya Teh Rini, mohon maaf ya batin keterbatasan saya dan keterbatasan ya segalanya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya teman-teman barokah, ada manfaatnya. Kalau ada yang salah ya selain ditinggalkan, jangan tinggalkan saya. Jadi kalau ada yang salah, saya dinasehati, japri aja ya, insya Allah ada nomor WhatsApp yang gampang untuk diakses. Cuma sabar aja untuk dapat jawaban, dapat respon ya, karena antrian yang belum dijawab juga banyak ya di nomor tersebut. Ya baik. Itu Teh Yani, saya serahkan kembali acaranya ke Teh Yani. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa teman-teman ya, sudah di penghujung kita dari jam 5 tadi 5.30 ya sampai jam 7. Semoga nanti Allah izinkan kita bertemu kembali di kajian Pejuang Subuh. Namun sepertinya di pekan depan ditiadakan dulu ya Bu Dewi Pejuang Subuhnya, karena kita akan mengadakan MSH offline. Silahkan teman-teman boleh mengajak teman-teman yang lain, saudara, ibu, mungkin karena ini khusus akhwat saja ya yang di Bogor, khusus akhwat saja. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin berada di luar kota, yang berkendala tidak bisa hadir ke sini, mungkin bisa, karena kita MSH ini juga non-fee ya, jadi kadang ada teman-teman yang ingin hadir namun berkendala dari segi dana, mungkin teman-teman juga bisa meninfakkan dananya untuk mensubsidi silang bagi teman-teman yang ingin berhadir namun tidak berkendala di segi biayanya ya, HTM-nya, karena HTM-nya pun sebetulnya bukan untuk kami pembuktian cinta namun untuk tempat, snack, makan dan yang lain-lainnya insya Allah, dan itu pun semoga menjadi amal jariah juga buat teman-teman semua. Baik teman-teman, insya Allah nanti iklannya semoga bisa tayang hari ini di grup-grup yang saya kelola, insya Allah akan di-share dan teman-teman boleh men-share-nya kembali tanpa harus izin kepada saya, insya Allah. Semoga Bukan Allah boleh izinkan. Teh Yani, harus. Kenapa? Oh, harus ya. Iya. Ambu catat, harus. Ya. Baik teman-teman, saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Teh Yani. Ya, sami-sami semuanya. Teh Yani ada yang nanyain link grup Teh Yani di chat. Iya, saya yang nanya. Oh ya, siap. Insya Allah nanti. Ya, baik. Pamit ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya semua ya. Yang grupnya.